semuanya. Mohon maaf agak sedikit terlambat. Jadi sekarang kan sebelumnya nama saya Nazar di rumah. Saya sekarang tugas sebagai pegawai pajak sebagai pajak kan representatif di KPP Pratama Cibinong. Udah kan Cibinong? Itu kan Cibinong ya. Gue sebetulnya ada bisa lagi. Ini tempat jadi wilayah penyanyi Cibinong sebetulnya. Mungkin sebetulnya tahun 2021 kalau nggak salah. Sekarang secara wilayah masuk di KPP Pratama Ciawi, Pratama Bogor. Oh, di Pratama Bogor, di Kota Bogor. Nah, ini kita akan belajar PPN ya, PPN dan PPNBM. Sabtu lalu siapa yang ngajar? Pak Yusuf ya, materi PPH OP. Itu satu hari selesai atau sudah minggu dulu? Tapi agak panjang ya berarti ya, karena tiga sesi jadwal. Ya, berarti teman-teman sudah belajar mengantar pajak, mengantar hukum pajak, kemudian udah belajar KUP, belajar PPH Output ya, PPH Output dan PPH OP. Jadi hari ini kita akan sedikit mempelajari PPN dan PPNBM. Mungkin yang kita pelajari selama dua hari, ya, kita punya waktu 2 hari, nah ini sampai satu depan. Mungkin nggak akan keseluruhan teman-teman dapat detailnya, enggak. Tapi paling tidak, mulai cara umum, secara garis besar, teman-teman sudah cukup paham mengenai PPN dan PPNBM itu sendiri. Karena sebetulnya belajar itu kami bisa 1 2 hari atau 2 3 bulan kayak bahasa teknik kemudian kita tahu semuanya juga. Karena semuanya base on aturan full mata pelajaran sekolah, mata kuliah itu kan udah ada kurikulumnya kita pelajari. Ya udah kita itu sudah dianggap di sini. Apa pajak kan jangan akan lebih seperti ketika teman-teman ketemu di lapangan sebetulnya. Itu sebetulnya. Kok dari 7 dari 8 ya? Beda kelas. Jadi ada yang online, ada yang offline. Oh, ini saya panggil atau panggil kakak nggak? Ya, Siap. makasih ya. Oh, gampang. Lumayan banget enggak dia? Tahun ini berarti lulus. Nanti lulusan. Oke, jadi nanti ketika teman-teman masuk dunia usaha atau dunia kerja, itu lebih lebih sering mungkin ketemu masalah pajak. Nah, tapi paling tidak dengan mengikuti basic A sampai B ya. A sampai B kita secara dasarnya kita pasti sudah lumayan paham lah ya. Kita tahu mengenai PPN nanti seperti apa, penghitungan PPh badan dan PPh OP nanti seperti apa, sampai harusnya teman-teman nanti akan bisa melaporkan SPT. Baik itu SPT orang pribadi, SPT badan, atau bahkan SPT massa, PPh Output, PPN, dan SPT lainnya. Jadi sebetulnya tujuan utama belajar basic ini, nanti teman-teman bisa paling tidak untuk lapor SPT. Karena endingnya ini pemungutan pajak, pembayaran pajak, semuanya akan dilakukan dari bentuk SPT, surat pemberitahuan. Jadi ada pajak yang dibayar nggak dilaporkan juga nggak tercatat di DJP karena sampai sekarang Indonesia ini masih pakai sistem self assessment karena sudah belajar KUP, jadi tidak pakai masih pakai namanya self assessment bahwa semua pajak itu dihitung, dibayar dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak. Fungsi DJP hanya sebagai pengawasan kalau ada pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan yang nanti disitulah fungsinya. Nah, kemarin kan sudah belajar banyak tuh soal KUP dan PPh, Output dan UP. Hari ini kita akan coba mengulas mengenai PPN dan PPNBM sampai pekan depan. Insya Allah nanti kita akan coba sampai belajar CSP itu.
SPT-nya sebetulnya sama bentuk SPT PPN itu dari 2011 belum berubah. Cuma medianya aja yang sudah berkali-kali ganti. Awalnya masih pakai formulir kertas, hard copy wajib pajak datang ke KPP, baru berubah pakai ISPT namanya. Tiba-tiba berubah lagi jadi e-faktur. Sekarang semua administrasi perpajakan sudah pakai yang namanya Cortex. 2025 sudah lewat, jadi Cortex ini udah 1 tahun full. Nah, jadi nanti ke depan semua administrasi perpajakan lewat Cortex. Tapi masih ada kewajiban-kewajiban yang belum dilakukan sampai tahun pajak 2024. Jadi Cortex ini yang mengakomodir tahun pajak 2025 ke depannya nanti. Jadi semua mau lapor PPh Badan, PPh OP, PPN, semuanya nanti akan lewat Cortex. Nanti akan saya coba contohkan gimana cara bikin faktur lewat Cortex, gimana cara bikin SPT lewat Cortex. Memang tidak bisa itu nggak bisa sampai dilaporkan dan dibayar sih ya, karena kan Cortex ini bentuknya online ya. Semuanya mengikat ke akun badan hukum ataupun ke penanggung jawabnya. Kalau dulu masih pakai e-faktur, kita bisa belajar pakai dummy. Kalau Cortex nggak bisa, dummy-nya cuma DJP yang punya. Harus pakai koneksinya DJP baru bisa dipakai dummy-nya. Nah, langsung udah pinjam sama temen yang punya akun Cortex yang dia mengizinkan untuk bisa kita pakai sebagai simulasi. Kita bikin faktur sama nanti mungkin SPT pakai salah satu case dalam satu misi pajak. Itu tujuannya itu sebenarnya nanti ketika kalian selesai belajar PPN dan PPNBM-nya, paling nggak tahu, oh PPN itu seperti ini mekanismenya. Terus laporannya seperti ini. Cara hitungnya, cara lapornya. Nanti mudah-mudahan kalian paham sampai situ. Tapi ketika nanti di lapangan ketemu kasus-kasusnya, kita akan, kalian akan belajar lagi. Karena semuanya guys, on aturan tadi saya bilang. Aturannya bisa kita aja. Ini kan semua eh, sejak Undang-Undang HPP ya 2021 semua turun berubah. Sementara UP, Undang-Undang PPN, Undang-Undang PPN yang kita pelajari itu belum dicabut sebetulnya. Tapi mengubah banyak secara signifikan dari undang-undang tersebut. Itu sih dicabut enggak gitu. Jadi kalau kita ngomongin pajak, kita ngomongin senjata itu ini sebetulnya masih diakomodir di undang-undang, terus pakai undang-undang HPP-nya. Tapi nanti sambil jalan ketika nanti masuk dunia usaha, masuk dunia kerja, itu akan lama-lama terbiasa gitu. Bulan-bulan pertama ketika ngomongin pajak memang akan terasa ini bingung karena jarang ketemu, tapi nanti lama-lama insya Allah mulai bisa. Oke, nah kita kembali ke PPN. Jadi kalau teman-teman belajar PPH, panggil jadi PPH output dan PPH OP ya. Kalau PPH OP nanti ada lagi di besok B-nya, kalian belajar PPH badan yang lebih lebih tingkat gitu ya. Nah, PPN itu sebetulnya eh, kalau PPh kan kita ngomongin penghasilan seseorang ya. Apa yang diterima oleh seseorang nanti akan dipajaki kecuali disebutkan lagi dalam undang-undang. Tapi kalau PPN akan melihat ke objek tuh sebenarnya. Bisa nggak bawa pointer? Kayak ini aja. Jadi PPN itu dikenakan atas konsumsi, atas sebuah transaksi. Jadi kalau nggak ada transaksi, nggak ada PPN terutama. Termasuk juga sama PPNBM. Jadi intinya ketika ada PPN dan ada PPNBM, itu tertutup atas sebuah kegiatan konsumtif atau sebuah transaksi. Gampang ya, sebetulnya kita sudah terbiasa ketemu sama PPN setiap hari sebetulnya. Kalian belanja di retail retail gede lah ya, kayak misalkan kayak Transmart gitu. Atau bahkan Indomaret sekalipun ketika kita belanja barang, beli barang di situ, mau itu makanan kemasan, minuman, atau apapun, barang apapun di retail seperti itu ada sini misalnya kita bayar PPN sebetulnya. Ada PPN 12% yang bagus kan 12% ya, tapi meskipun secara efektif pemerintah masih ngasih fasilitas sebesar 11%. Tapi di aturannya di undang-undang PPN ini sekarang sebetulnya 12%. Nah, ketika kita belanja barang, kita ke mall, kita beli baju misalnya, kita beli eh, sepatu atau apapun lah ya yang memang termasuk objek pajak, itu kita bayar PPN.
sadar nggak sadar ada PPN yang kita bayar di situ. Gitu. Coba kalau nanti kalian suatu saat pergi belanja apapun lihat di struknya ada nilai PPN sebesar bisa 12% bisa 11% tergantung mereka mencantumkannya seperti apa. Tapi kalau secara tarif sebetulnya 12%. Ya jadi sadar nggak sadar sebetulnya kita hampir tiap hari ketemu sama PPN. Kalau PPH kan enggak, kan punya penghasilan nggak akan ada pajak yang akan dikenakan ke kita. Atau kita punya penghasilan tapi di bawah PTHP ya belum tentu juga ada pajak yang akan dipotong. Tapi kalau PPH nanti kita akan lihat syaratnya apa yang menyebabkan PPN itu terutang. Nanti akan kita lihat itu. Jadi intinya sebetulnya PPN itu nggak jauh dari kita sebetulnya. Sehari-hari itu kita ketemu. Cuma mungkin ada yang nggak sadar. Kita yang mungkin benar bahwa harga jual sebenarnya tidak sudah ditambahkan PPN baru itulah yang kita bayar. Nah kalau ingin belajar pengantar perpajakan, jadi pajak setiap jenis pajak punya karakteristik masing-masing. Termasuk PPN punya karakteristik. Ya, pertama PPN itu sebetulnya pajak tidak langsung. Karena pajak tidak langsung, kami sebetulnya yang menanggung beban pajaknya, kayak penanggung pajaknya itu bebannya ada di konsumen akhir. Kita kembali beli baju kan buat PPN. Nah, kita ada PPN yang ditanggung. Kita harus jadi penanggung terakhir PPN. Sebelum baju itu dijual itu dibeli ke agen, ke distributornya misalnya. Dari distributor dibeli lagi ke pabriknya. Itu ada PPN yang terutama. Pabrik ke distributor ada PPN, distributor ke toko ada PPN. Kita ke konsumen ada PPN. Nah, kita kan sebagai konsumen nggak akan menjual itu lagi. Nah, makanya bebannya ada di konsumen, di konsumen itu. Nah, tapi pada saat dia jual, dia menurut PPN. Pada saat dia beli, dia bayar PPN. Itu nanti ada mekanisme yang namanya pajak keuangan dikurangi tidak masukin. Nanti kita akan pelajari itu pada saat eh, masuk SPT. Jadi mekanisme PPN itu pajak keuangan dikurangi pajak terhutang. Itulah yang harus dibayar. Sementara kita sebagai konsumen akhir pada saat beli barang ya, kita bayar PPN itu full. Harga barang 100.000 misalnya. PPN 12% atau masih pakai 11% dengan aturan pemerintah sekarang, berarti PPN-nya 11.000. Maka kita bayar ke toko sebesar 111.000. Sebenarnya yang itu hanya 100.000. Atau misalkan ya, motor itu kan misalkan di motor 20 juta. Tapi kita lihat faktur pajaknya, itu juga kan 20 juta. Harga habisnya, DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya sebetulnya nggak 20 juta. Di dalamnya ada PPN-nya, ada PPNBM-nya kalau termasuk barang mewah. Nanti baru kelihatan tuh harganya bisa 17 juta, 18 juta. Jadi PPN itu adalah pajak yang harus kita tanggung untuk mendapatkan barang ini. Termasuk pada saat kita beli barang lainnya. Makanya beban pajaknya akan ditanggung oleh konsumen akhir. Yang kayak disebut pajak tidak langsung. Beda kayak pajak penghasilan. Kalau pajak penghasilan itu siapa yang dapat penghasilan dia yang kena pajak. Kalau ini enggak, secara enggak langsung kita yang punya beban, kewajibannya ada di konsumennya. Jadi kita beli barang di toko, tokonya statusnya pengusaha kena pajak. Nah, dengan istilah pengusaha kena pajak ya, karena di KUP seperti singgung nggak? Ada kan di KUP harus seperti bahas ada pengusaha kena pajak. Nah, bedanya pengusaha kena pajak dengan wajib pajak lain adalah dia punya kewajiban memungut PPN. Wajib mengut PPN. Makanya pada saat dia jual barang, ada PPN-nya. Makanya ketika sudah beli barang itu bayar PPN. Ini kita nggak ada yang di toko-toko sembako pinggir jalan, kalau mereka nggak PKP, bukan pengusaha kena pajak, ya kita nggak bayar PPN ke mereka. Makanya mungkin ketika kita bandingkan harga di Indomaret dengan warung-warung sebelah, kan bisa jadi lebih murah harganya di warung biasa. Ini mereka nggak PPN. Mereka cuma ngambil untung sekian dari harga barangnya aja. Tapi kalau di toko-toko yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, mau nggak mau mereka wajib pungut PPN. Itu kewajiban. Jadi ketika sudah dibukukan PKP sudah menjadi kewajiban. Nanti akan kita bicarakan lebih detail lagi masalah pengukuhan PKP. Gitu.
Nah, dari situlah kenapa ada PPN. Tapi bebannya ada di konsumen. Yang punya kewajiban, betul. Tapi yang punya peran kita sebagai konsumen. Mereka wajib menurut PPN, PPN-nya yang nyetorin ke kas negara adalah si konsumen tadi. Si konsumen, si toko tadi. Itu jadi toko mungut PPN, mereka setorin ke kas negara. Jadi bukan kita yang bayar ke kas negara. Makanya jadilah sebuah pajak tidak langsung. Kita bayar ke toko, toko yang nyetorin. Kita yang nyetorin masalah sih. Salah toko. Kita cuma punya kewajiban bayar sebagai konsumen. Kita bukan bayarin ke Negara enggak, tapi si toko tadi yang punya kewajiban mungut dan setor pajaknya. Yang lapor pajaknya nanti dia. Jadi kewajibannya ada di pengungut, bebannya aja yang ada di konsumen. Paham ya? Secara karakteristik pajak tidak langsung, PPN seperti itu. Oke, lalu PPN ini termasuk pajak konsumsi. Makanya tadi, kalau nggak ada konsumsi, ya nggak akan ada hutang PPN itu. Ketika toko benar-benar nggak dibayar, dan perusahaan punya bank yang dijual kan dengan mungkin PPN kan. Kalau dia tetap utang PPN, nanti ketika konsumsinya terjadi, transaksinya terjadi, maka ada PPN yang terutang. Nah dia hanya terjadi di dalam daerah pabean. Jadi PPN itu cuma ada di dalam daerah pabean. Oke, dalam daerah pabean ini, kalau kita baca, jadi pabean ini berasal dari kata kepabeanan, jadi bea cukai, makanya di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Makanya ketika kita belajar PPN nantinya kita nggak bisa lepas dari aturan-aturan yang ada di bea cukai gitu. Jadi selain ada aturan pajaknya, ada aturan bea cukainya. Di beberapa case tertentu kita harus melihat aturan bea cukainya seperti apa gitu. Jadi dalam PBN itu sebenarnya di wilayah NKRI, di wilayah Republik Indonesia yang eh, pajaknya diatur oleh bea cukai. Sementara di dalam wilayah Indonesia ini ada yang di luar dari PBN sebetulnya. Kayak kawasan bebas, nanti kita akan belajar kawasan bebas kayak Batam, Bintan. Itu salah satu kawasan bebas yang ada di Indonesia. Nah, di dalam itu, nah berarti undang-undang PPN ini banyak yang dibebaskan di sana. Jadi aturan-aturan pajak banyak yang dibebaskan di sana, jadi nggak terutang di sana. Makanya PPN ini terutang di dalam daerah pabean. Nggak terutang juga di luar negeri. Ada teman-teman jalan ke Malaysia misalnya ke Singapura ya. Kalaupun rencana belanja barang di Malaysia ya itu PPN negara yang mana? Bukan negara kita lagi. Gitu. Nanti kita juga akan belajar PPN ekspor seperti apa, impor seperti apa. Karena yang ada beberapa transaksi yang memang lintas daerah pabean. Jadi PPN itu terjadi di dalam daerah pabean. Nggak ada tuh PPN luar negeri, nggak ada. Nah, semua pasti PPN dalam negeri. Kalau luar negeri ada barang dikirim keluar namanya ekspor jatuhnya. Nah, barang dikirim ke dalam daerah pabean namanya PPN impor jatuhnya. Ada impor barang. Kayaknya yang dia tergantung tempat tujuannya dan nilai tambahnya gitu. Jadi PPN itu ya memang ada nilai tambah. Makanya namanya value added tax kan istilah internasional yang dipakai semua negara namanya VAT atau value added tax. Jadi hampir semua negara pasti ada PPN-nya. Jadi ketika ini barang yang mempunyai nilai tambah, maka disitulah nanti ada PPN. Maka nanti di aturan-aturan PPN ada beberapa dasar pengenaannya nilainya lain mungkin. Karena bisa jadi di sana tidak ada nilai tambahnya. Gitu. Tapi secara umum dari PPN itu dikenakan karena ada nilai tambahnya. Makanya disebutnya pajak pertambahan nilai. Kenapa dibilang ada nilai tambah? Misalkan kayak tadi toko ngambil barang dari distributor. Dia hasil jual barang itu ngambil untung kan? Nggak mungkin ada orang di barang ngambil untung. Ya kan? Pasti mereka ngambil untung. Nah, keuntungan itulah yang dia dianggap nilai tambah. Atau ada barang diolah. Kirim diubah jadi pakaian, diubah jadi baju, dua kan ada nilai tambahnya. Tadinya cuma sebar kain nggak bisa dipakai. Setelah diolah dengan bahan baku penunjang lainnya dijahit, tambahin kancing, tambahin resleting misalnya jadi sebuah pakaian, ada nilai tambahnya. Ketika dijual, itu nanti terhutang PPN. Makanya disebutnya pajak pertambahan nilai. Ini nilai tambah dari suatu barang atau jasa. Ya, suatu barang atau jasa ya, namanya PPN ini nggak hanya dikenakan atas barang. Makanya ada namanya BKP, barang pajak, ini namanya nanti BKP.
setelah pajak. Jadi nggak cuma barang. Ya. Pajaknya itu sifatnya ada yang beli barangnya, bukan yang beli, bukan siapa yang jual. Ya, jadi PPN itu di barangnya. Kalau pajak penghasilan kan nanti ketika penghasilan itu harus dikenakan pajak atau tidak, kita akan melihat dulu ke itu. Contoh misalnya ini dua karyawan gajinya sama di satu perusahaan. Si A dan si B sama-sama gajinya 10 juta misalnya. Tapi pajak si A dan si B PPh 21-nya bisa beda karena ternyata si A sudah menikah punya anak dua misalnya. Si B belum menikah. Jadi KTP yang berbeda di situ nanti kan. Jadi secara subjektif mereka berbeda. Mungkin PPh 21-nya nilainya beda. Padahal objeknya sama-sama penghasilan sebesar 10 juta tadi. Itu kalau pajak penghasilan. Tapi kalau PPN nggak gitu. Kalau PPN yang lebih itu pajaknya. Dengan orang punya penghasilan 200 juta sebulan, ada orang punya penghasilan 10 juta sebulan, sama-sama beli motor harga 15 juta misalnya, ya PPN-nya sama. Nggak ada nih yang nanti 200 juta sebulan tadi PPN-nya jadi lebih gede, enggak. Jadi nilai PPN-nya akan tetap sama. Karena yang dilihat adalah objeknya. Objeknya sama kok. Karena kita yang yang dipungut adalah pajak pertambahan nilai atas objek tadi. Bukan siapa yang beli, bukan siapa yang jual. Nanti kalau ada barang sama-sama nilainya 10 juta dijual sama toko A yang retail kecil, tapi dia PKP, semua dijual sama perusahaan besar yang retailnya besar, sama-sama PKP, nilainya sama. Harganya sama-sama 10 juta, dijual nilai PPN-nya juga sama-sama 12%. Jadi nggak akan ada yang bedain siapa yang beli, siapa yang jual. Jadi yang dilihat adalah objeknya seperti apa. Ya, nanti tergantung keadaan, tergantung peristiwa, itu akan mempengaruhi eh, bukan nilai pajaknya, tapi objek pajak itu bisa jadi dibebaskan atau tidak. Jadi misalkan kayak bilang kalau ada eh, jual beli rumah kalau dilakukan oleh developer yang PKP itu kan terutang pajak. Ada PPN-nya di situ dengan tarif yang sama 12%. Tapi kalau misalkan ada developer yang jual rumah subsidi misalnya, nah itu kan juga yang lain yang mengatur mau masuk subsidi. Nilai PPN-nya bisa berbeda, bahkan bisa dibebaskan gitu. Jadi ada keadaan tertentu, ada peristiwa tertentu yang menyebabkan mungkin nilai PPN-nya tidak sama dengan nilai PPN pada umumnya. Nanti akan kita pelajari itu lebih dalam. Jadi ini secara umum karakteristik PPN. Jadi PPN itu yang paling dasar adalah dia bukan pajak langsung, kemudian yang dilihat adalah objeknya. Jadi kita akan bicara mengenai objeknya. Makanya nanti kita ngomongin PPN itu objeknya banyak banget. Kalau penghasilan kan itu maksudnya penghasilan gitu. Meskipun penghasilan macam-macam ya. Ada pekerjaan, ada pengembangan UKM, ada salah satu kegiatan yang macam-macam. Cuma sama-sama yang akhirnya diterima atau diperoleh. Jadi kalau PPN ini barangnya banyak. Nanti ada yang dikenakan pajak, ada yang nggak kena pajak, yang dikenain pajak pun ada yang terutang tapi tidak dipungut, ada yang dibebaskan. Nah nanti kita akan belajar banyak pada saat udah mulai ngomongin objek pajak. Oke. Nah, di luar karakteristik PPN tadi, PPN itu punya beberapa cara eh, se- ketika dia wajib dipungut, wajib dikenakan, wajib dipungut oleh pemungutnya, itu ada beberapa syaratnya. Kayak tadi sudah saya singgung pertama bahwa PPN itu hanya terjadi di dalam daerah pabean. Jadi kalau kita jalan-jalan nih ke luar negeri misalnya sama teman, kemudian di tempat di sana itu tidak tentang PPN. Atau kita beli barang di sana, ya itu bukan karena namanya itu sudah pajak yang mungkin diatur sama negara tersebut. Tapi ketika ada di dalam daerah PPN, maka dia sudah memenuhi salah satu syarat untuk dikenai PPN. Dan lalu yang disangkakan adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jadi ada kalau dibilang itu barang kena pajak, ini kena pajak, pasti dia bukan PKP, dia bukan BKP. Kan kalau kita ngomongin pajak seperti itu ya, teman-teman mau belajar PPH, ada yang objek, ada yang bukan. Penghasilan-penghasilan yang bukan objek pajak kan kayak warisan, kan bukan objek pajak. Nah, PPH juga sama. Jadi setiap dan pasti ada yang ketika ada yang jadi objek pajak, pasti ada yang jadi bukan objek pajak. Oke, jadi ada yang eh,
objek ada yang bukan. Kalau dia yang disebutkan adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, maka dia terutang memenuhi syarat untuk terutang PPN. Lalu yang ketiga dilakukan pengawasan oleh pengusaha pajak. Oke, jadi ada tiga syarat eh, PPN akan menjadi terutang. Pertama, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Kemudian penyerahannya termasuk barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dan yang melakukan penyerahan itu pengusaha. Kalau itu syarat ini nggak terpenuhi, ya nggak ada PPN yang terutang juga. Contoh, ada eh, sebuah dealer motor bekas. Dealer motor bekas, dia PKP. Dia jual motor bekas. Karena dia PKP, motor adalah barang kena pajak, dilakukan di dalam Indonesia, maka penyerahan motor bekas tadi terutang PPN. Itu nggak perlu investasi, nanti kita akan belajar ada ada nilai lain untuk penjualan kendaraan bermotor bekas. Tapi intinya barang tadi kena PPN. Ya. Jadi dia jual motor bekas tuh, terus itu tanggal 2 PPN, pengambilan objek pajak karena dilakukan di dalam daerah pemilihan. Tapi ini sebagai sebenarnya ini bocor. Oh, sudah banyak bocor yang kita ganti. Kita jual yang motor dengan motor yang sama, kita jual ke mana mana, tapi itu tidak tahu. Ini kita bukan pengusaha aja. Kita hanya pribadi biasa, tidak senang dikukuhkan sebagai PKP, kita jual motor sebagai motor bekas, tapi kita nggak mengenal PPN. Saya kan begini, motor sejuta ya gitu. Kan dia bilang itu ya tentang itu sejuta. Kecuali nanti dia pengen dibilang motor bekas ya. Itu lain kali itu harus bisa dilakukan. Itu nggak dua belas enggak. Nanti ada nilai lain untuk dealer motor bekas. Tetapi paling penting dari sisi kegiatan bahwa pelayanan keuangannya untuk PKP yang nggak ada PPN yang terutang. Ketika yang jualnya PKP baru dia terutang PPN. Itu jadi nggak bisa. Jadi kalau teman-teman belanja barang pun PPN nggak masalah selama yang jual PKP. Terus buktinya apa kita nggak PPN? Bukti pemungutan PPN satu-satunya cuma struktur itu. Penting ini dokumen lain yang kita samakan dengan struktur pajak yang kita belanja di Indomaret misalnya. Itu strukturnya itu salah satu dokumen lain yang bisa disamakan dengan struktur pajak. Sebagai kita sebagai pembeli ya, tapi kalau untuk di verifikasi sebagai pajak itu nggak bisa. Jadi kalau ini kita perlu dokumen apa? Jadi itu semuanya seperti itu ya. Kalau kita dipotong pajak penghasilan, kita harus tahu bukti potongnya. Karena kita biaya kita harus tahu bukti pengutnya atau struktur pajaknya atau dokumen lain. Itu ya, itu yang membedakan ketika ada barang dijual oleh PKP atau bukan PKP. Ya, contoh ini misalnya kita jual rumah lah, rumah itu kan termasuk salah satu objek PPN. Kalau kita jual rumah jual mobil, misalkan kita mau pindah atau memang eh, rumah kita lebih dari satu terus mau dijual, ya kita pindah satu ya kalau PPN. Sudah semua yang statusnya PKP mereka jualan rumah pertama kali yaitu memang jabatan PPN sekarang mereka sebagai PKP gitu. Jadi sebenarnya ada tiga ini. Ketika tiga syarat yang kita penuhi, maka wajib ada PPN terutang, wajib dipungut PPN ini. Penyerang di dalam daerah pemilihan yang diserahkan BKP atau JKP yang menyerahkan pengusaha kena pajak. Jadi rekan kita penuhi di lapangan ada PPN dipungut bukan oleh PKP. Kecuali ada case-case tertentu ya kayak PPN membangun sendiri, ya itu kita nggak perlu PKP. Kita bangun rumah, kita bayar PPN membangun sendiri. Nanti akan kita bahas itu di slide lainnya. Tapi secara umum, ketika ada PPN yang harus dipungut, maka pemungutnya pastikan adalah pengusaha kena pajak. Karena nggak akan bisa juga dia bikin faktur kalau dia bukan PKP. Jadi kalau dia bukan PKP, dia nggak akan bisa nerbitin faktur pajak. Nggak bisa juga mengut PPN seharusnya. Oke, jadi itu syarat eh, PPN dapat terutang dan harus dipungut. Oke, ini hanya bagian
barang kena pajak. Jadi kan tadi ada dua ya penyerahannya, bisa barang kena pajak, bisa jasa kena pajak. Barang kena pajak itu ada dua jenis sebetulnya. Yang pertama ada barang berwujud, ada barang tidak berwujud. Barang tidak berwujud itu misalkan kayak software yang dipakai perusahaan, dibeli dari perusahaan penyedia software. Nah, itu termasuk barang tidak berwujud. Nah, kalau barang berwujud ini ada yang bergerak atau tidak bergerak. Ya bergerak itu kayak furnitur, kemudian ya kayak laptop, itu kan barang bergerak. Kalau yang tidak bergerak kayak tadi rumah misalnya, tanah dan bangunan itu termasuk barang kena pajak yang tidak bergerak. Jadi semua barang kena pajak sebetulnya kalau PPN itu mengatur semua barang, semua jasa itu sebetulnya kena pajak, kecuali nanti ditentukan lain oleh undang-undang. Undang-undang punya negatif list namanya. Ada ada list yang dikeluarkan, makanya nanti dia tidak jadi BKP, dia tidak jadi JKP. Atau dia tetap jadi BKP, dia tetap jadi BKP, tapi hukumnya beda. Dia tidak dipungut, dia bisa jadi dibebaskan, macam-macam nanti kita bahas itu. Dan lalu ini JKP. Jadi jasa kena pajak itu sebenarnya, nah, tadi saya bilang bahwa setiap kegiatan pelayanan, setiap kegiatan apapun yang mengakibatkan ada sebuah jasa di sana, itu sebetulnya adalah termasuk jasa kena pajak. Kecuali nanti ditentukan lain. Termasuk ada namanya jasa maklon. Kayak jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dari klien atau dari customer-nya atau dari kliennya. Dan namanya jasa maklon. Jadi ada banyak di Indonesia ini perusahaan maklon, terutama di tekstil. Jadi ada perusahaan bikin baju, tapi sesuai dengan pesanan. Bahannya dari si pemesan, bahkan ada yang bahan penunjangnya dari pemesan, modelnya dari pemesan. Si produsen tekstil tadi, baju tadi cuma bikin doang. Mereka nggak beli bahan, mereka nggak beli bahan baku penunjang misalnya. Mereka dikasih soalnya kainnya dikasih, kancingnya dikasih misalnya. Jadi mereka hanya dibayar jasanya aja. Makanya namanya jasa maklon. Jadi dia yang bikin, tapi itu pesanan si pemesannya itu termasuk salah satu jasa kena pajak namanya jasa maklon. Sampai itu mengenai gagasan secara umum PPN kalau pilihan seperti apa, kemudian syarat pengenaannya, syarat yang menjadikan PPN terutama seperti apa, ada yang mau di dulu nggak aman ya? Ini aman diem nanti apa diem dulu? Nggak masih awal-awal, soalnya masih paham lah ya. Jadi kita masih ngomongin secara umum PPN itu seperti ini. Nanti akan lebih banyak lagi ketika kita sudah sampai ke objek karena PPN itu sebetulnya yang bikin banyak adalah di fasilitas dan objek pajak. Kalau kita kan saja ya, kan 12% enggak ya. Lebih simpel dibanding dengan PPH sebetulnya. Coba kalian hitung PPH satu kan macam-macam kan. Dari yang progresif, belum lagi sekarang ada tel namanya kan. Itu lebih banyak lagi sebetulnya kalau dari tanggal, lebih jangan mungkin dulu. Berapa DPP-nya, tarifnya cuma satu kan itu aja. Itu nilai PPN yang harus dipungut dan dibayar. Tapi memang secara objek, secara fasilitas, dikenain atau tidak, nah itu memang PPN cukup banyak di situ. Jadi tidak seperti PPH yang ya semua penghasilan sama, cuma beda cara hitungnya justru. Tapi kalau PPN, cara hitungnya sama, nanti di objek-objeknya yang berbeda. Jadi ini tadi resume penyaluran yang dikenai pajak, BKP dan JKP dikenakan pajak. Oke, ini hanya tanggalnya bahwa ketika Anda PKP jual barang, PKP jual jasa, yang ini pasti dilakukan dalam rangka kegiatan usahanya. Ada pengusaha jasa konstruksi memberikan jasa konstruksi ke kliennya ya karena dia usahanya jasa konstruksi. Ada sebuah industri manufaktur jual barang hasil industrinya ya karena dia kegiatan usahanya eh, manufaktur sebuah barang. Jadi dia dijual kemudian terutang PPN. Ada toko yang hanya jual beli, dia kegiatannya hanya perdagangan, dia beli barang untuk dijual, barangnya dijual karena memang usahanya menjual barang. Makanya dilakukan dalam kegiatan usaha atau
pekerjaannya. Oke, nah ini selanjutnya PPN bisa terutang adalah karena dilakukan oleh penyelenggara dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Untuk pengusaha kena pajak ini memang penetapannya agak sedikit beda dengan pendaftaran wajib pajak ya. Karena kita kalau apalagi sekarang sudah mulai pakai NIK, jadi semua semua warga negara yang punya NIK bisa mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Terus kalau didaftarkan di DJP lalu terdaftar sebagai wajib pajak. Nah, kalau pengusaha kena pajak memang agak sedikit beda. Dia punya permohonan yang terpisah. Jadi dia setelah didaftarkan sebagai wajib pajak, baik itu badan hukum ataupun orang pribadi. Jadi PKP ini tidak harus badan hukum. Yang kita mungkin tahunya pengusaha pajak itu berbentuk PT, berbentuk CV, berbentuk koperasi atau yayasan. Dengan pribadi pun boleh sebenarnya. Kita punya usaha jual beli barang, punya usaha industri rumah tangga misalnya, atau punya usaha jasa, kita boleh dibuka sebagai PKP. Tidak ada yang melarang itu, aturannya pun ada. Kita pengusaha kena pajak ini tidak harus dalam bentuk badan hukum, tapi boleh orang pribadi. Ya, jadi bisa orang pribadi, bisa badan hukum untuk dikukuhkan sebagai PKP. Oke, ketika dia menentukan sebagai mau menentukan dirinya sebagai PKP, maka dia harus mendaftarkan diri dulu ke kantor pajak. Jadi nggak otomatis nih badan hukum punya NPWP atas nama PT misalnya. Dia belum tentu langsung jadi PKP. Dia harus mendaftarkan diri. Ada proses verifikasi nanti dari kantor pajak. Ada proses survei. Kalau dulu bahkan ada penerbitan kode aktivasi password sampai wajib pajak baru bisa menerbitkan faktur. Kalau sekarang enggak, ketika permohonan sudah disetujui, sudah mendapat approval, di sudah bisa langsung bikin faktur pajak. Oke, terus menurut lu apa sebenarnya kalau ada orang usaha eh, PKP? Ya kalau usahanya masih kecil nggak diuntungkan sebenarnya. Karena ada batasan tidak termasuk pengusaha kecil, kecuali dia memilih untuk dikukuhkan. Dan sekarang batasannya masih 4,8 miliar. Omset ya, peredaran usaha selama 1 tahun tidak melebihi 4,8 miliar selama 1 tahun. Kalender. Prinsipnya dia dikukuhkan sebagai PKP. Kenapa sih sebetulnya pemerintah tuh mewajibkan ada PPN di sana? Sebetulnya untuk lebih mudah mengawasi semua transaksi. Jadi kan kita sudah bikin besar perusahaan, transaksi makin banyak. Kalau nggak PKP ya tahuan gimana cara ngawasinnya. Kan kalau ada laporan PPN-nya ketahuan berapa omset yang keluar selama sebulan, berapa pembelian yang dilakukan selama sebulan, karena kan laporannya setiap bulan. Dari situ kelihatan, nah, usaha kecil tidak diwajibkan. Pemerintah ngelihatnya namanya pengusaha-pengusaha kecil masih merintis usahanya, masih mau bikin gede usahanya, ya udah biarin aja mereka nggak perlu PKP, mereka nggak perlu bikin faktur, mereka nggak perlu membuat PPN, kecuali dia memilih untuk dilakukan. Jadi dia nggak pengusaha-pengusaha kecil yang saya PKP aja. Kenapa seperti itu? Karena ketika dia mau masuk ke perusahaan besar, misalnya dia mau jadi supplier, misalnya ada pengusaha kecil bikin furnitur, misalnya dia mau masuk ke perusahaan besar, kadang perusahaan besar itu memiliki suppliernya sudah dikukuhkan sebagai PKP. Karena nanti ketika transaksi ada pajak masukan, ada pajak keluaran. Semua transaksinya seperti itu. Supaya lebih tertib. Kita makanya banyak sekarang pengusaha kecil pun yang mungkin sekarang sih katakan baru 2 miliar misalnya, 3 miliar. Mereka mengukuhkan diri sebagai PKP banyak seperti itu. Yang penting mereka tidak melupakan kewajibannya. Karena ketika sudah PKP, ada satu tambahan kewajiban untuk memungut PPN, bikin faktur pajak, bayar PPN khusus negara, sampai lapor SPT masa PPN. Itu yang kadang wajib pajak banyak yang lupa. Ya nggak cuma PPN, sebetulnya wajib pajak di Indonesia ini banyak yang lupa. Sebetulnya kewajiban mereka adalah lapor pajak. Tidak selalu mungut, tidak selalu motong, tidak selalu bayar. Tapi justru kewajiban utamanya adalah laporan. Kayak misalkan teman-teman Nugro sudah jadi NPWP nih sekarang. Kita punya kewajiban lapor SPT tahunan orang pribadi setiap tahun. Oke. Atau ada orang pribadi sudah kerja di sebuah perusahaan dipotong PPh 21 kan.
Kan ada banyak orang Indonesia yang tahunya, "Oh, saya sudah dipotong, sudah selesai." Enggak begitu ceritanya kalau di KUP. Kewajibannya adalah sampai seluruh pribadi tadi lapor SPP tahunan. Kami kan bukan balik lagi ke UP kita masih self-assessment. Ini mungkin penghasilan dia cuma dari perusahaan tadi doang. Enggak. Jadi dia di luar jualan. Atau dia punya kerjaan sampingan di perusahaan lain misalnya. Makanya kewajiban utama wajib pajak adalah justru melaporkan pajaknya. Terus, PKP, kewajiban utama dia adalah lapor SPT masa PPN. Kalau sekarang sih kayaknya udah wajib pajak udah lumayan teredukasi ya. Jadi ketika mereka dikumpulkan di PKP, mereka punya kewajiban lapor PPN. Gitu. Cuma ini yang transaksi jual beli satu seperti kan cuma wajib pajak. Tahu jualnya berapa, belinya berapa, marketingnya berapa yang dia pungut, makanya dilakukan dalam bentuk SPP. Bisa saja dalam satu bulan gangguan nggak pribadi bisa, SPT-nya nihil, tidak menutup kemungkinan itu, tapi dia tetap wajib lapor. Jadi ketika dia berusaha kecil, memilih untuk dipolisikan jadi PKK, ya dia mau tidak mau lapor PPN. Jadi kewajiban lapor PPN itu untuk semua PKP, mau dia masih pengusaha kecil atau tidak. Oke, jadi pengusaha kena pajak itu bisa orang pribadi, bisa badan dalam bentuk apapun ya, dalam bentuk apapun nggak harus badan komersil kayak PT misalnya, kayak CV, yayasan pun bisa jadi PKP, koperasi pun bisa jadi PKP. Ada persekutuan juga boleh jadi PKP, nggak masalah. Yang penting mereka paham akan kewajibannya. Oke. Yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya itu melakukan penyelamatan TKP itu penyamaan JKP. Ini aktivitasnya. Jadi aktivitas kegiatan usaha kan macam-macam ya. Ada yang menghasilkan barang kalau dia manufaktur, ada yang cuma jual barang kalau dia memang usahanya hanya perdagangan, ada yang impor, ada yang ekspor. Ini semua yang ada hubungannya dengan eh, penyerahan BKP dan JKP, maka mereka wajib untuk dikukuhkan dirinya menjadi PKP. Terus yang efek efeknya apa? Konsekuensinya ketika ada perusahaan atau ada orang pribadi yang punya usaha seperti ini, kemudian yang diserahkan BKP dan JKP, tapi tidak dikukuhkan sebagai PKP, maka kan ada sanksi dari DJP. Gitu. Jadi ketika ada penyerahan yang harusnya sudah di atas 48, tapi tidak dipungut PPN, itu bisa dipungut PPN-nya secara jabatan. Oleh DJP bisa dipungut PPN-nya atas omset yang di atas 4,8 tadi, yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Itu. Jadi sebenarnya ketika sudah di atas 4,8, semua wajib PKP. Yang boleh tidak PKP hanya pengusaha kecil yang omsetnya selama 1 tahun belum melebihi 4,8 miliar. Itu ya, itu pengusaha kena pajak. Ini tadi mengenai pengusaha kecil, jadi pengusaha kecil itu peredaran usahanya hanya sampai dengan 4,8 miliar selama 1 tahun. Oke. Karena dalam 1 tahun pajak, jadi dia udah usaha selama 8 bulan misalnya Januari Agustus. Kemudian omsetnya mungkin cuma 8 miliar di bulan ke-8 misalnya. Di bulan ke-8 omsetnya lebih dari 4,8 miliar. Maka di bulan berikutnya dia wajib sudah mengukuhkan dirinya sebagai PKP, mendaftarkan dirinya ke KPP, dikukuhkan sebagai PKP dan mulai melakukan SPT PPN, mulai PPN, mulai bikin faktur pajak. Nah, jadi ketika di dalam bulan tertentu sudah melewati batasan 4,8, maka bulan berikutnya paling lambat dia harus mendaftarkan dirinya sebagai PKP untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kalau tidak, balik tadi ada sanksi yang bisa diterbitkan dari DJP untuk memungut PPN-nya secara jabatan. Oke, ini tadi yang saya bilang bahwa ada sedikit perbedaan, enggak ya sedikit sebetulnya hanya hanya terkait PPN sebetulnya, cuma administrasinya jadi lebih banyak. Ada perbedaan kewajiban ketika dia sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang statusnya bukan hanya wajib pajak biasa. Kalau kayak kita sebagai wajib pajak biasa, kita nggak punya kewajiban terkait jenis pajak PPN dan PPNBM.
Tapi ketika sudah menjadi PKP, maka si PKP tadi wajib mengut dan menerbitkan mengut PPN dan menerbitkan faktur. Jadi PPN itu kewajiban nggak cuma itu ya. Jadi yang punya hak buat mengut PPN nggak PKP, tapi selain itu juga termasuk kewajiban dia. Jadi PPN itu adalah kewajiban suatu PKP dan faktur pajaknya juga menjadi kewajiban untuk diterbitkan. Nggak ada PPN dipungut tanpa faktur pajak, kecuali nanti ada namanya faktur pajak digunggung ya. Artinya dia selama 1 tahun, selama 1 bulan nggak perlu ngeluarin faktur, tapi tetap mengut PPN dengan menggunakan struktur belanja kayak tadi misalnya kita belanja Indomaret. Tapi itu hanya perusahaan-perusahaan tertentu nggak semuanya. Oke, jadi kewajiban PPP mengut PPN menerbitkan faktur juga menyampaikannya dalam bentuk SPT massa. Inilah yang saya bilang tadi bahwa semua pemungutan pajak, semua pemotongan pajak, semua pembayaran pajak intinya akan ada di SPT semuanya. Semua akan kelihatan dalam satu bentuk surat pemberitahuan, baik SPT tahunan atau SPT massa. Kalau kalian kemarin belajar SPT, belajar PPHOP kan, paling tidak sekarang sudah tahu oh PPHOP itu SPT-nya seperti ini. Itu pelaporan SPT-nya seperti ini. Kalau dulu ada 3 jenis SPTOP, kalau sekarang semuanya hanya satu di kuartal, cuma tergantung lampirannya seperti apa nanti penghasilan kita. Dan termasuk KPN, di sini nanti juga semua transaksi wajib pajak dalam satu masa pajak. Kalau orang pribadi kan tahunan ya, SPT tahunan orang pribadi namanya. Itu kalau PPN termasuk salah satu jenis SPT massa yang harus dilaporkan setiap bulan. Sama kayak SPT PPH pasal 21 waktu teman-teman belajar PPH output kan ada SPT masa unifikasi yang di dalamnya ada PPH 23, PPH final PT2 atau PPH final pasal 15 atau PPH yang lainnya. Nah, itu dilakukan setiap bulan, setiap masa pajak. Oke, jadi kewajiban PKP tadi selain mengut PPN, selain menerbitkan faktur, dia wajib menyampaikan SPT-nya, menyampaikan transaksinya dalam sebuah SPT masa PPN. Oke, jadi sistemnya seperti ini. Ada PPN, ada faktur pajak, kayak faktur pajak ketika ada karena di faktur pajak ada nilai PPN nggak? Nanti akan saya lihatin bentuk faktur pajak sekarang seperti apa. Jadi di dalam faktur pajak itu ada nilai harga jualnya, ada nilai PPN yang harus dibayar oleh si pembeli. Oke, itulah namanya sistem pemungutan PPN dengan faktur pajak. Faktur pajak ini sebagai oleh penjual akan dianggap sebagai bukti pemungutan. Jadi buktinya dari mana dia memungut PPN dari faktur pajak tadi. Oke, bagi si pembeli ini akan menjadi bukti pembayaran PPN. Ingat tadi di karakteristik PPN bahwa PPN adalah pajak tidak langsung. Beban yang ada di konsumen akhir atau di pembeli. Kalau belum sampai konsumen akhir ya di pembeli lah. Nah kalau nanti dia jual lagi ya berarti nanti bebannya pindah ke konsumen akhirnya. Atau berarti bebannya ada di si pembeli. Maka bagi si pembeli, faktor tadi adalah sebagai bukti pembayaran bahwa dia sudah bayar PPN-nya nih. Dia sudah bayar PPN-nya. Jadi kalau suatu saat DJP nanya ini misalnya, "Ini transaksi PPN belum disentuh ke segala." Tapi si pembeli udah bayar. Ya yang sama si penjualnya, si penerbit faktur. Dia mungut tapi tidak setong. Itu paling banyak sampai sekarang. Jadi salah satu tax evasion yang terjadi di Indonesia ini salah satunya adalah mungut tapi tidak setor. Jadi PPN-nya dipungut tapi nggak disetorin ke negara. Banyak yang nanti yang ditanyain nggak langsung menjual, banyak yang seperti itu. Misalkan si pembeli suatu saat dilakukan tindakan pemeriksaan oleh kantor pajaknya. Diperiksa nih itu masuk PPN-nya, diperiksa pembeliannya. Ini pembelian barang ini PPN-nya udah dibayar semua belum? Udah. Pemeriksa biasanya ngecek ke penjualnya. Penjualnya melapor atau belum SPT-nya. Ternyata di penjual ada beberapa yang belum dilaporin. Jadi transaksi sudah terjadi, PPN sudah dibayar, penjual nggak lapor PPN. Pemeriksa biasa akan nanya, mana bukti bayarnya? Ini faktur pajaknya, ini harus uangnya, ini sampai harus uangnya. Bahwa ini bukti bahwa kita sudah transfer nilai harga jual dan nilai PPN-nya. Udah sampai situ kewajiban pembeli selesai.
Pembeli sudah dianggap membayarkan PPN-nya. Kewajibannya akan pindah ke tetap si penjual tadi. Karena dia yang punya kewajiban bikin faktur, dia yang punya kewajiban mengut PPN, tapi dia tidak menyetorkan pajaknya ke segala. Itu sampai sekarang masih banyak terjadi dengan sistem kontrak seperti ini pun masih banyak. Saya bahkan punya beberapa wajib pajak yang 2025 ini ada beberapa faktur pajak yang nilainya cukup signifikan belum ditetapkan di negara. Kan ini gitu ya. Ternyata 10% ya. 10% itu kalau transaksinya cuma 3 juta, ya PPN-nya cuma 1 juta. Tapi makin besar transaksinya, kan di luaran sana namanya usaha ada yang makin besar aja kan transaksi. Misalkan transaksi 10 miliar, kan PPN-nya sampai 1 miliar kan. Nah itu banyak yang disalahgunakan oleh wajib pajak, akhirnya uangnya nanti dipakai buat usaha ini atau dipakai buat yang lain misalnya, itu tidak disetorkan. Nah, nanti ketika ditagih sama kantor pajak itu udah ada dendanya, nggak mungkin udah ada dendanya, udah pasti telat lapor, udah pasti telat setor, udah minimal ada. Belum lagi nanti kalau ada tindak pidana, karena sebetulnya pemungutan PPN yang tidak disetorkan ke kas negara itu bisa dibawa ke ranah pidana perpajakan sebetulnya. Jadi di KUP itu ada tindakan pidana perpajakan, salah satunya mengut PPN tapi tidak setor ke kas negara, itu bisa dibawa ke tindak pidana, bisa sampai dikeluarkan pemeriksaan bukti pengulangan, bisa sampai penyidikan, bahkan bisa ditinggali lalu nggak dibayar. Kita yang lebih tinggi ketika ada PPN tidak setor tapi sampai ke tindak pidana, itu sanksinya jauh lebih tinggi gitu. Makanya ketika nanti teman-teman misalkan punya usaha terus usahanya besar dikumpulkan sebagai PKP, jangan lupa bahwa pemungutan PPN itu nggak cuma sampai mungut, tapi sampai setor dan sampai lapor pajaknya. Karena sampai sekarang itu masih banyak terjadi di Indonesia ini. Itu juga yang transaksinya benar ya, yang transaksinya nggak sesuai aja banyak dulu. Dia namanya istilahnya fiktif fiktif dulu. Atau sekarang berubah jadi namanya faktur pajak PBTS. Transaksi tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Fakturnya ada. Jadi ada faktur pajak nih nilai 1 miliar misalnya. Kan berarti kalau PPN-nya masih 10%, PPN-nya 1 juta. Tapi transaksinya nggak ada. Jadi fakturnya ada, transaksinya nggak ada. Seolah-olah ada PPN yang di situ. Jadi terus untungnya apa? Untungnya buat si pembeli sebenarnya. Pembeli bayar PPN seolah-olah kan jadi 100 juta. Dia punya untuk mengkreditkan pajak masukan. Gitu. Makanya ada eh, istilahnya faktur pajak TBTS, tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Jadi seolah-olah cuma ada faktur pajaknya, padahal transaksinya nggak ada. Kan transaksinya ditulis aja di faktur, tapi sebenarnya nggak benar ada. Itu untuk mengakomodir ya tadi praktek faktur fiktif tadi. Dan itu nggak bisa sendiri, nggak bisa hanya si penjual dan si pembeli, nggak bisa. Itu pasti sebuah jaringan. Kalau teman-teman pernah dengar dulu di 2010 sebetulnya yang lumayan ramai masalah kasus faktur fiktif itu banyak yang akhirnya sindikatnya ketangkep. Ada di satu apartemen ketangkep itu isinya 20 perusahaan lebih misal. Modalnya cuma laptop, printer, udah. Makanya perusahaan itu mereka bikin faktur doang kan. Jadi cuma nerbitin faktur, nggak ada usahanya. Jadi yang diuntungkan sebenarnya jadi nanti sebenarnya gini lagi fiktif ke yang lain dapat lagi pajak masukan kan. Nanti di situ misalkan pajak masukannya 100 juta, dia hanya bisa bayar 20-30%. Itulah praktek faktur fiktif. Itu dulu udah sempat ramai di Indonesia. Sekarang sudah mulai berkurang. Berkurang belum tentu lagi sih. Masih ada saya lihat di beberapa case masih ada praktek-praktek seperti itu gitu. Jadi PPN ini memang paling gampang di istilah kasarnya digelapin. Karena selain nilainya besar, pengawasannya memang agak sulit. Jujur memang DJPP ngawasinnya agak sulit. WP lapor PTPPN oke. Karena penerbit-penerbit faktur fiktif ini masih banyak yang lapor SPT. Kan kita punya dia sudah lapor, dia sudah bayar, ada transaksi kan. Padahal di lapangan transaksinya belum tentu ada. Jadi meskipun sudah dilapor, kita nggak tahu sebenarnya ini transaksinya benar atau tidak. Gitu. Makanya PPN ini paling sulit untuk diawasi karena eh, pemungutannya pun paling gampang disalahgunakan oleh wajib pajak. Makanya ketika sudah jadi PKP, jangan lupa bahwa kewajibannya tidak hanya mengut dan bikin faktur, tapi sampai lapor SPT masa PPN.
Oke, ini secara garis besar secara umum yang akan kita pelajari secara detail mengenai PPN. Nanti ada PPN dan PPN. Nah, PPN itu sudah terlalu banyak ya. Tip, eh, mungkin karena mulai dari Sabtu depan akan kita pelajari PPNBM sama nanti kita akan coba belajar ngisi SPT. Saya akan coba nanti ngasih kelas dalam satu masa pelajaran sampai bikin fiturnya mungkin terus nanti sampai kita laporin dalam bentuk SPT masal baik itu bentuknya masih masih soft file kayak bentuk SPT PPN sekarang atau nanti kita coba input lewat Cortex supaya teman-teman punya gambaran ini seperti ini untuk pelaporan SPT masa PPN. Oke, ini tadi subjek eh, PPN ya, jadi subjeknya udah jelas yang melakukan kegiatan usaha dan menyerahkan BKP atau JKP. Makanya dia dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Oke. Lalu sekarang kita ke subjek PPN. Tadi kan di karakteristik pun disebutkan bahwa PPN ini salah satu eh, jenis pajak yang sifatnya adalah objektif. Gitu. Jadi yang dilihat nanti objeknya. Kita nggak lihat siapa yang jual, kita nggak lihat siapa yang beli. Itu semua pasti sama-sama terhitung. Cuma ketika kita bicara objek, itu nanti akan lebih eh, banyak masalahnya di situ. Kita harus lihat dulu ini objek beneran objek atau bukan. Kalaupun objek, nanti treatmentnya bisa terutang, bisa tidak. Atau bahkan banyak objek dibebaskan. Ini sejak Undang-Undang HPP keluar di 2021, itu PPN termasuk salah satu yang perubahannya sangat banyak. Karena ada beberapa yang tadinya bukan objek, sekarang jadi objek. Tapi dibebasin. Sebenarnya sama aja, nggak akan kena PPN juga. Tapi pemerintah DJP mau itu dilaporkan dalam SPT masa PPN. Tapi kalau bukan objek, nggak perlu dilaporkan. Dia nggak perlu jadi PPN kalau penyerahannya bukan objek pajak. Ya kan tadi salah satu dia PPN terutang di dalam daerah pabean, penyerahannya BKP atau JKP. Kalau penyerahannya bukan BKP, ya dia nggak perlu jadi pengusaha aja. Dia nggak terutang PPN. Nggak ada kewajiban lapor PPN. Tapi ketika dia bentuknya objek pajak meskipun dia bebaskan, tetap dilaporkan dalam SPT masa PPN. Contoh yang 2002 ini pas APP itu keluar lumayan gaduh di DJP itu misalnya jasa pelayanan medis. Jasa pelayanan medis itu kan dulu bukan jasa aja. Jadi dia tidak termasuk jasa aja. Jadi rumah sakit itu nggak perlu KTP. Kecuali dia jualan obat. Karena ada beberapa yang rumah sakit tidak bisa sama apoteknya. Tapi ketika rumah sakit itu ingin menjalankan jasa pelayanan medis itu harusnya tidak perlu PKP. Sementara sekarang jasa pelayanan kesehatan itu menjadi objek yang statusnya dibebaskan. Jadi rumah sakit itu jadi PKP, tetap mereka lapor SPT PPN, tapi tetap tidak memungut PPN karena jasanya dibebaskan, termasuk jasa kena pajak yang dibebaskan. Gitu. Nah, itu contoh salah satu contoh bahwa eh, ketika dia nggak kena PPN, belum tentu dia bukan jasa kena pajak, dia belum tentu bukan BKP. Tapi kalau dia bukan BKP, ya dia pasti nggak kena PPN. Ya, sementara kalau kita melihat Undang-Undang PPN, Undang-Undang APP, dan peraturan pemerintah turunannya bahwa semua barang, semua jasa sebetulnya pada dasarnya adalah barang yang pajak dan jasa kena pajak. Kecuali ditentukan lain dalam negatif list tadi saya bilang. Jadi ada list yang menyebutkan bahwa objek-objek ini, barang ini jadi bukan PKP, jasa ini jadi bukan PKP. Tapi secara umum, sebenarnya semua penyalahan dianggap sebagai objek. Oke, ini matriksnya atas barang dan jasa. Oke, jadi bukan hanya barang jasa kena pajak, tapi bisa jadi barang jasa yang tidak kena pajak atau dia non BKP atau non JKP. Oke, jadi barang itu ada dua. Kalau di PPN akan ada dua kategori besar. Yang pertama, yang termasuk barang kena pajak atau jasa kena pajak. Oke, yang kedua ada barang kena pajak, ada non barang kena pajak atau non jasa kena pajak.
Oke. Yang di sini udah selesai, nggak akan ada kena PPN. Contoh jasa perhotelan. Jasa perhotelan itu bukan jasa kena pajak. Makanya hampir nggak ada hotel dikukuhkan sebagai PKP itu nggak ada. Atau kalau barang itu makanan minuman yang dijual oleh restoran itu bukan barang kena pajak. Jadi kalau teman-teman makan di restoran atau di outlet makanan minuman, kalau ada PPN ada pajak yang kita bayar di situ itu bukan PPN sebetulnya. Itu namanya pajak daerah. Jadi ada biasanya PB1 nilainya sama soal 10%, bukan 11%, bukan 12% kayak PPN sekarang, tapi nilai 10%. Dulu waktu PPN masih 10% itu dianggap PPN, padahal bukan. Itu pajak daerah, namanya PB1, pajak pembangunan satu kalau nggak salah, masuknya di pajak daerah. Gitu. Karena makanan dan minuman maupun yang di take away yang disediakan oleh restoran itu bukan termasuk barang kena pajak. Makanya restoran pun ini menjadi pengusaha kena pajak, berapapun omsetnya. Gitu. Jadi selesai kayaknya. Kalau hotel, ya jasa perhotelan kita nginep di hotel, atau ada jasa perhotelan lainnya, kita nggak akan ada bayar PPN di situ. Si penyelenggara hotelnya pun nggak perlu mengungut apa, nggak perlu bikin faktur pajak. Karena jasanya termasuk yang bukan jasa kena pajak. Itu contohnya, nanti ada beberapa contoh lain. Oke, jadi kalau barang tadi, jasa tadi dilakukan penyamaran oleh pengusaha, maka itu tidak perlu dikenakan PPN karena bukan objek pajak PPN. Nggak perlu juga dilaporkan dalam SPT Massa. Bahkan mereka tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP. Kalau memang murni jualannya hanya itu ya, jualannya hanya itu, jasanya hanya itu. Kalau dia punya jasa ini, dia jam itu nanti. Nanti dia harus tetap dikukuhkan sebagai PKP karena ada jasa lain, ada barang lain yang menjadi objek pajak. Oke. Kalau yang barang kena pajak atau jasa kena pajak itu pun nanti akan kita bagi dalam dua kategori. Yang pertama yang sudah jelas-jelas kena pajak. Ada barang kena pajak, ada jasa kena pajak yang sudah jelas-jelas kena. Kayak misalkan ada jasa konstruksi, ada barang kena pajak yang kita jual di toko baju, misalkan toko sepatu, toko elektronik, itu udah pasti barang kena pajak. Sementara itu ada barang lain yang punya fasilitas. Jadi ada dua fasilitas di dalam PPN. Yang pertama ada fasilitas yang namanya eh, terhutang tapi tidak dipungut. Jadi pajaknya tetap terutang, tilangnya tidak dipungut. Yang satu lagi fasilitasnya dibebaskan. Bingung kan ya? Bingung memang bahasa undang-undangnya kadang bikin bingung. Dua-duanya sama-sama nggak kenal sebenarnya. Jadi kalau kita bayar barang atas pajak yang fasilitas terutang tidak dipungut, itu yang dibebaskan PPN itu sama-sama nggak bayar PPN ya sebenarnya. Sama-sama nggak ada nilai PPN yang harus dibayar, nggak ada. Tapi PPN yang terutang, kalau terutang tidak dipungut, PPN-nya tetap dicantumkan. Terutang. Jadi terutang tapi tidak dipungut. Kan nggak masuk akal itu sebenarnya. Udah terutang tapi nggak dipungut itu. Tapi itu memang ada di aturan. Nanti ya, karena ketika dia yang dianggap sebagai pajak masukan, itu pajak masukan yang beda. Nanti kita akan pelajari itu lebih detail. Yang jelas ada dua fasilitas yang ada di PPN ini. Pertama, terutang tidak dipungut. Yang kedua, dibebaskan. Nanti di faktor pajaknya pun gitu. Faktor pajak terutang tidak dipungut itu kodenya 07. Kalau dibebaskan kodenya 08. Ya, nanti treatment pajak masukannya juga akan lebih eh, jauh lagi. Intinya ada dua fasilitas seperti itu. Yang teman-teman harus pilih dulu, nanti seperti apa detailnya akan dipelajari lebih lanjut. Ya, jadi ketika ada fasilitas PPN, terutang tidak dipungut atau dibebaskan ya, nggak perlu ada PPN yang dibayarkan. Kecuali memang dia tidak ada fasilitas dia kena PPN, ya udah otomatis dia harus terwis faktur, dia wajib mengut PPN, sama-sama mesti melaporkan dalam SPT masa PPN. Kalau ada yang mau tanya, tanya aja ya, bisa nunggu waktu pertanyaan. Loh. Ah iya,
Kalau kita ngomongin barang, jadi pertanyaannya ada barang dibeli di e-commerce, di marketplace ya. Itu barang kena pajak atau bukan? Kalau kita ngomongin barangnya itu barang kena pajak. Kebanyakan yang kita beli di marketplace kan kebanyakan barang kena pajak ya. Contoh kita beli eh, flash disk misalnya, ya kan kita beli flash disk atau kita beli handphone lewat online itu kan termasuk barang kena pajak. Nah, yang jadi masalah memang urusan PPN di solusinya misalkan belum selesai regulasinya. Gitu. Jadi sebenarnya tahun lalu, ini 2026 ya, iya, tahun lalu itu sudah mau keluar apa yang atau sudah keluar malah aturan yang mengatur mengenai jual beli barang di e-commerce. Itu yang ya, yang jual beli barang di e-commerce. Yang itu barang dan itu jasa lah ya. Itu memang sudah mau diatur bagaimana pengenaan sifatnya. Itu memang sejauh ini kayaknya saya nggak tahu ya. DJP dan kementerian terkait kan ketika kita membuat sebuah regulasi kan harus berhubungan dengan kementerian terkait ya. Eh, dan apa Kominfo, terus Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan semuanya. Nah, itu sampai sekarang mungkin sepertinya belum menemukan titik sepakat bagaimana menentukan pajak yang PPN yang harus dipungut lewat e-commerce tadi. Ini sebetulnya banyak eh, banyak pengusaha-pengusaha kena pajak yang jualan lewat e-commerce juga sudah banyak. Ada nih toko bangunan ya, nih kan, toko bangunan besar kayak Mitra 10 misalnya, atau kayak Informa misalnya. Itu kan mereka sudah PKP, kemudian jualan online. Nah, di pada saat mereka jualan online, itu pun yang dia jual di online itu sudah dianggap sebagai pedagang usaha juga kan. Itu harus dipungut PPN. Ini ini logika saya ya. Ketika kita sebagai konsumen beli barang online, itu sudah dipungut PPN sama mereka. Kalau mereka PKP. Dan kalau mereka mau melaporkan pajaknya secara dini. Karena di lapangan masih banyak yang PKP pun jual barang, nggak pungut PPN masih banyak. Diam-diam jual barang tanpa faktur, diam-diam jual barang tanpa PPN, supaya harganya lebih murah, supaya konsumennya mau. Banyak yang kayak gitu. Nanti akhirnya itu, namanya biasanya kalau sudah dilakukan proses pemeriksaan. Kalau udah diperiksa sama DJP, kan harus tes ya bisa bohong kan. Harus tes rekening keuangan nggak bisa bohong. Pemeriksa itu punya minta rekening keuangan ke wajib pajak kalau diperiksa. Kalau wajib pajak nggak ngasih, DJP bisa minta sumbang. Udah nggak bisa ngelak tuh kalau transaksi ini transaksi online. Pasti masuk kan? Itu pasti ngirim request ya mungkin. Tokopedia pasti atau Shopee ngirimnya pasti ke rekening si penjual. Nah, nah jadi se- sejauh ini setahu saya ketika dia PKP, kalau dia melaporkan penjualannya secara benar, pasti mereka sudah mengucapkan di situ. Meskipun kita sebagai penjual, sebagai pembeli mungkin nggak ada faktur, tapi nerimanya invoice doang kan di Tokopedia, di Shopee itu bentuknya invoice kan. Saya nggak tahu ya, saya nggak pernah ngecek secara detail ya ada nilai PPN atau enggak, tapi setahu saya nggak ada. Nilai PPN-nya nggak ada. Tapi kalau wajib pajak yang sudah nilai, sudah tertib, mereka pasti sudah memiliki PPN. Meskipun invoice-nya nggak ada PPN-nya, mereka di catatan mereka sudah ada PPN. Karena suatu saat kalau mereka diperiksa itu pasti kena. Karena ada, kalau nggak dilaporin ada sanksinya. Tapi kalau pengusaha-pengusaha kecil kan selain perusahaan besar banyak juga kan di marketplace itu yang pengusaha kecil kan banyak kan. Mereka nggak mau PPN ya karena mereka di PKP kan salah kalau itu. Jadi kalau kita belanja ke yang memang pengusaha kecil yang belum omsetnya belum lebih dari 4,8 ya itu memang nggak ada PPN ya. Di situ nggak ada masalah terjadi di situ. Gitu. Jadi kembali lagi ke karakteristik PPN, kesalahan pemungutan PPN. Jadi kalau dia objek kita kita tanya objek atau bukan itu mesti objek. Coba kita lihat lagi nanti yang yang jual PKP atau tidak. Kalau dia yang jual PKP, makanya kalau kita kan sebagai kalau kita hanya konsumen akhir kan kita nggak punya kepentingan sama PPN-nya kan. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang PKP dia pasti punya kepentingan sama PPN pajak masukannya. Makanya banyak yang mungkin mereka beli online, tapi ini tuh faktor saya punya beberapa wajib pajak yang dia beli online ke PKP,
lewat marketplace, saya nggak tahu marketplace-nya apa, bisa Tokopedia misalnya, bisa Shopee atau marketplace lain, tapi mereka minta fakturnya secara online. Bisa seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi kenapa dia butuh faktur? Karena dia kan butuh laporan PTPKN kan si pembeli tadi. Kayak sebagai pajak masukan. Kalau kita kan sebagai konsumen akhir kita nggak peduli ada PPN-nya atau tidak, PPN-nya dipungut atau tidak, karena kita tidak mengkreditkan pajak masukan. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang berstatus PKP juga sebagai pembeli, dia butuh sebagai pajak masukan. Termasuk kita beli barang di eh, Indomaret misalnya. Kalau perusahaan-perusahaan yang kecil itu boleh minta faktur, boleh. Mereka boleh minta faktur nih ke Indomaret pada saat beli barang, mereka beli beli alat-alat tulis misalnya buat di kantornya. Kemudian mereka butuh saya butuh faktur pajak buat mengkreditkan ini sebagai pajak masukan. Bisa. Indomaret itu bisa menyediakan faktur pajak. NPWP-nya berapa, pembelinya siapa, ada nilai PPN-nya di situ. Nah, itu faktur pajak nanti bisa dikreditkan sebagai pajak masukan. Kalau cuma setengah doang nggak bisa dikreditkan sebagai pajak masukan. Pemungutannya sah, tapi nggak bisa kita kreditin pajak masukan. Nah, kayak di marketplace juga kalau dia ternyata retail, dia sah dia menurut PPN dari situ, hasil dia laporin di SPT masa PPN. Cuma pajak masukannya aja nggak bisa dikreditin. Gitu ya. Cuma mungkin ke depan kita juga sebagai wajib pajak dan sebagai fiskus masih nunggu ini eh, regulasinya selesainya kira-kira nanti seperti apa untuk menentukan pemungutannya. Karena emang jujur salah satu yang masih susah diketahui sama DJP pengawasannya ya salah satunya itu lewat e-commerce. Masa agak susah itu. Tapi kalau dengan perusahaan-perusahaan besar lain, contoh misal eh, yang provider handphone, Samsung, misalnya Xiaomi, iPhone, itu saya yakin mereka sudah mungut PPN-nya. Karena kan harga yang kita beli di e-commerce sama yang di toko kan biasanya sama ya, kecuali promo-promonya e-commerce itu lain cerita. Tapi secara harga itu sama. Karena harga yang kita beli sudah termasuk PPN-nya. Gitu. Untuk perusahaan-perusahaan seperti itu ya, yang sudah PKP, yang sudah settle, yang harga jualnya di toko sama di e-commerce sama, ya itu karena mereka memang sudah mencatat itu ada tentang PPN di situ. Itu kira-kira. Oke. Oke, jadi itu kurang lebih lah ya mengenai eh, objek pajak ya seperti itu. Pengenaan PPN itu memang harus kita lihat lagi detail objeknya nanti seperti apa. Oke, nah ini yang bukan barang kena pajak dan bukan jasa kena pajak. Oke, tadi kan di matriks tadi ada ini ya, bukan barang kena pajak, bukan jasa kena pajak. Lalu harusnya yang mana? Non BKP dan non BKP juga jangan. Oh, banyak banget nih. List bukan JKP sama list bukan BKP itu banyak. Sekarang tinggal ya ini tinggal dua barang kena pajak, tinggal enam jasa kena pajak yang bukan BKP dan bukan JKP. Oke, ini tadi udah saya singgung yang bukan barang kena pajak itu adalah makanan, minuman yang dijual di restoran, di hotel, di rumah makan, di warung makan, atau apapun jenisnya, itu tidak terhutang PPN. Ya, kalaupun tadi ada pajak yang kita bayar, itu bukan PPN sebenarnya, itu pajak daerah. Karena itu diatur di Undang-Undang Pajak Daerah. Undang-Undang nomor 28 kalau nggak salah. 27 atau 28. Mengenai pajak dan retribusi daerah. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin sebuah transaksi, nggak mungkin sih nggak ada pajaknya. Kan kita bayar pajak tetap ya, meskipun itu bukan PPN, dia jadi pajak daerah. Pasti ada aja ketika kayak inilah biasa eh, senian hiburan. Contoh teman-teman nonton konser misalnya. Kan kadang apa promotor itu nunjukin harga pertama kali belum ada pajaknya. Karena nanti ketika kita beli ya harganya bisa beda di dalamnya. Salah satunya ada pajak hiburan. Ada pajak hiburannya sekitar kalau nggak salah sekitar 10 sampai 15%. Gitu ya. Nah, itu tetap kena pajak, tapi bukan PPN, tapi masuknya ke pajak daerah. Diatur oleh tadi Undang-Undang eh, Pajak dan Retribusi Daerah. Gitu. Jadi kalau nggak transaksi nggak kena PPN, bisa jadi itu pajak daerah. Itu kayak ini makanan dan minuman nggak kena PPN, tapi di pajak daerah sudah dikenakan. Gitu.
Kenapa akhirnya tidak dikenakan PPN? Mungkin salah satu pertimbangan negara adalah supaya nggak ada double pengenaan pajak. Ya kan? Kalau kita kenakan PPN juga jadi double kan. Jadi di Indonesia ini sebisa mungkin memang Indonesia ada double tax. Ada pajak yang double. Kalau daerahnya udah kena ya udah. PPN-nya nggak kena. Kalau PPN-nya udah kena ya daerahnya biasa dah. Nggak ada tuh dua-duanya kena nggak ada. Kayak misalkan beda kayak transaksi jual beli tanah ya. Ada orang yang menganggap itu double tax karena ada PPh final, ada BPHTB. Sebenarnya nggak seperti itu. Kalian kan sudah belajar PBB ya. PPh final itu yang nanggung si penjual, BPHTB yang nanggung pembeli. Penerima pajaknya aja beda. Yang satu pajak penghasilan. Karena dia dapat penghasilan, dia kena pajak. Yang satu nanggung biaya perolehan. Dia memperoleh atas sebuah ini bangunan, maka dia bayar pajak. Ya sama-sama pajak, namanya bea, cuma sebetulnya sama-sama pajak. Itu, jadi itu dua jenis pajak yang berbeda, yang cuma beda, yang satu penjual, yang satu pembeli. Termasuk pajak-pajak lain. Jadi ketika sudah ada satu pajak, kayak ini pajak makanan minuman sudah kena pajak daerah, maka PPN-nya nggak dikenakan. Ya, ketika PPN-nya dikenakan, maka pajak daerahnya juga nggak perlu dikenain. Itulah salah satu pertimbangannya mungkin kenapa ini jadi nggak ada PPN-nya. Padahal yang dijual objek pajak, jelas objek pajak kan. Makanan dan minuman itu jelas-jelas objek pajak karena sudah diatur di pajak retribusi daerah, makanya nggak dikenakan. Lalu yang kedua untuk daerah itu ada eh, ya, uang, emas batangan, atau surat-surat berharga yang dikeluarkan pemerintah itu bukan, itu bukan barang kena pajak. Ya kan nggak mungkin uang dikenakan pajak, uang ini alat tukar menukar, masuk emas batangan. Makanya kalau teman-teman beli emas batangan, baik emasnya antik atau yang sudah dijual selain antik, itu nggak ada pajaknya. Ini ada PPh pasal 22, karena memang kita harus bayar PPh pasal 22. Karena ada yang ngasih kena pajak. Kalau yang penjana kena pajak memang cukup banyak ya. Ada jasa keagamaan, jadi semua jasa yang sifatnya ada hubungannya dengan keagamaan itu nggak ada pajaknya. Misalkan jasa pusat ustadz yang keramat itu nggak ada pajaknya. Kemudian jasa kesenian dan hiburan, jadi saya bilang, ini jasa kesenian, sebenarnya jasa kesenian dan hiburan nggak disinain kan, karena dia sudah masuk pajak daerah. Jadi setiap ada hiburan apapun, jadi setiap tempat hiburan, misalkan ada tempat miliar, ada tempat karaoke misalnya, itu semua pajaknya pasti di atas sama Pemda, jangan salah isi. Nggak mungkin nggak ada pajaknya di situ. Itu ada pajaknya, tapi sudah dikenakan pajak daerah. Makanya itu dia dianggap sebagai dikategorikan dalam yang bukan jasa kena pajak. Masuk jasa perhotelan. Jasa perhotelan juga sudah masuk jasa daerah. Lalu ini jasa yang disediakan oleh pemerintah ya kan. Kalau jasa yang disediakan oleh pemerintah itu memang hanya untuk pelayanan, kayak contoh pelayanan di kantor pajak itu nggak ada jasa kena pajaknya, atau pelayanan-pelayanan di tempat lain di Dukcapil misalnya, atau di dinas-dinas lainnya itu termasuk yang jasa kena pajak. Lalu juga jasa tempat parkir itu juga ada di retribusi daerah. Lalu jasa boga dan catering. Jadi catering itu juga termasuk jasa yang tidak kena pajak, termasuk makanan minumannya juga yang diserahkan oleh jasa catering itu bukan barang kena pajak. Jadi yang hubungannya sama jasa catering itu nggak ada, sudah tidak ada pertanyaannya lagi, baik itu jasanya maupun itu barangnya. Gitu. Jadi atas barang dan produk yang atas jasa kena pajak ini betul kan termasuk yang bukan BKP dan bukan BKP. Jadi ketika ada wajib pajak, ada perusahaan, ada orang pribadi, usahanya semuanya terkait ini, terkait pengenalan ini, terkait barang ini, terkait jasa ini, maka itu bukan termasuk objek pajak. Mereka boleh berapapun omsetnya, misalkan omsetnya di atas 4,8, tapi tidak mengukuhkan dirinya sebagai PKP, nggak ada masalah. Kita kan nggak mungkin omsetnya 4,8 ya. Kalau untuk yang hotel-hotel besar bintang 3 ke atas, pasti omsetnya lebih dari 4,8 setahun. Sebulan 400 juta pasti lebih. Bisa sampai 1 miliar, 2 miliar satu bulan. Tapi karena jasanya bukan jasa kenapa, ya mereka yang perlu mengukuhkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak. Nggak perlu bikin faktur, nggak perlu lapor SPT masa PPN juga. Jadi ketika yang dijual
barangnya atau jasanya termasuk di dalam yang bukan objek pajak ini, mereka tidak perlu mengukuhkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak. Oke, itu yang tidak kena pajak atau bukan BKP dan bukan JKP. Lalu kita masuk kepada BKP yang mendapatkan fasilitas dalam PPN dan PPNBM. Jadi saya cerita yang dapat fasilitas itu ada dua. Ada tertutup tidak dipungut, ada yang dibebaskan. Nah, bentuknya seperti apa itu macam-macam gitu. Jadi memang kita bisa lihat nanti dia transaksinya terjadinya di mana, apa transaksinya atau transaksi apa, baru kita bisa menentukan, oh ini ternyata tapi tidak dipungut. Oh ini dibebaskan PPN. Karena memang yang di fasilitas ini yang ini agak sedikit banyak yang perlu kita pelajari. Oke, jadi ada dua ya. Pertama, terutama tidak dipungut. Kayak bisa sebagian atau bisa seluruhnya. Kenapa istilahnya terutang tidak dipungut? Jadi sebetulnya atas transaksi tadi tetap terutang PPN, tapi tidak dipungut. Efeknya nanti adalah nanti dalam pajak masukannya. Contoh paling gampang dan paling sering kita temui adalah penyerahan ke kawasan berikat. Oke, jadi di Indonesia ini, di dalam daerah Pabean ini ada satu kawasan namanya kawasan berikat. Kawasan berikat itu bisa jadi sebuah kawasan isinya banyak pabrik, nggak? Bisa jadi cuma satu perusahaan, satu pabrik, dia jadi sebuah kawasan berikat. Kenapa dia jadi dinamakan kawasan berikat? Karena dia untuk menyimpan barang sementara untuk diekspor biasanya. Umumnya untuk diekspor. Tapi tidak menutup kemungkinan dia jual barang di dalam negeri. Tentunya nanti akan membedakan mana yang diutang tidak dipungut, mana yang diutang biasa. Oke. Penentuan kawasan berikat, kewenangannya ada di Direktorat Bea dan Cukai. Jadi bukan DJP yang menentukan ini kawasan berikat, ini kawasan berikat, bukan. Tapi di DBC, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini kita ingin fasilitas PPN. Ketika kita bicara PPN, apalagi terkait kepabeanan, itu kita nggak bisa lepas dari regulasinya bea cukai. Pasti ada regulasi bea cukai yang akan kita pakai di sana. Gitu. Oke, oke, itu contoh salah satu gambaran supaya teman-teman paham adalah penyerahan ke kawasan berikat. Ini kan kawasan berikat eh, laut yang tidak dipungut karena pemerintah melihatnya pada saat dia ekspor kan, ekspor itu tarifnya 6% ya. Nggak ada PPN yang harus dia pungut pada saat saat dia ekspor. Jadi ketika dia beli barang ya udahlah mending nggak usah dipungut PPN-nya supaya SPT-nya nggak lebih bayar. Fakturnya nol, penjualannya PPN-nya nol, ya pembeliannya lebih baik nol juga PPN-nya. Bukan pembelian dan penjualannya, tapi PPN. Ini bagi si penjual itu nanti nanti ada slide-nya, ada gambarnya lebih detail. Bagi si penjual barang, misalkan ada PTA jual ke kawasan berikat. Oke, fakturnya keluarnya adalah 07, ya kan? Terutang tidak dipungut. Jadi si PTA tadi yang jual barang, dia nggak mungut PPN. PPN-nya tetap terutang. Misalkan PPN 10 juta PPN-nya. Jadi dia nggak mungut PPN 10 jutanya tadi. Oke. Tapi pada saat kan sebelum dia jual barang dia beli barang dulu kan. Kayak dia beli beli bahan bakunya, atau beli barang dari agennya untuk dijual ke kawasan tertentu. Contoh tadi misalkan dia jual furnitur nih ke kawasan berikat sebagai bahan penunjang kawasan berikat. Pada saat dia beli barang, dia beli kayu, dia beli besi, kemudian dirakit jadi sebuah barang dijual ke kawasan berikat. Kan pada saat dia beli, ada paparannya. Ada pajak masukan yang dia dapat pada saat dia beli barang. Nah, pajak masukannya itu boleh dia kreditkan sebagai pajak masukan pada saat dia lapor SPT masa PPN. Jadi si di PTA tadi bisa jadi terutangnya nol, karena pada saat dia jual ke perusahaan berikut kan nggak mau terutang nanti nggak dipungut. Tapi kalau si eh, pada saat dia beli barang dia ada pajak masukan yang dia bayarkan. Itu boleh dikreditin. Jadi bisa jadi SPT-nya lebih bayar untuk si PTA tadi.
Beda sih yang dibebaskan. Kalau dibebaskan, pajak masukannya nggak boleh dikreditin. Jadi ada satu faktur pajak dibebaskan, misalnya pada saat dia jual barang dibebasin. Contoh jasa pelayanan eh, rumah sakit, jasa jasa medis. Itu kan termasuk jasa kena pajak, tapi sekarang statusnya dibebaskan. Atau barang kena pajak yang biasa lah, nanti kita lihat jenis-jenis barangnya. Pada saat jual barang dibebaskan, pada saat beli barang pajak masukannya tidak boleh dikreditkan atas barang tersebut. Contoh misalkan dia jualan yang dibebaskan itu salah satunya buku pelajaran misalnya. Buku pelajaran, kitab suci, Al-Quran itu eh, barang kena pajak, tapi dibebaskan dari PPN. Jadi pada saat dia jual barang, dia produksi buku sekolah, dia produksi Al-Quran, jual itu di sini ke agen utamanya dari industri ke agen. Sebenarnya adalah faktur pajak kodenya 08 dibebasin. Jadi faktur pajak dibebaskan menggunakan kode faktur 08. Nah, buku pelajaran kan dia harus beli kertas, ya kan? Beli tinta, buat nyetak barang tadi kan. Jadi pada saat dia mau bikin itu kan dia beli barang kan. Ada pajak masukannya di sana. Beli kertasnya, beli tintanya, beli seperempat alat cetaknya misalnya. Nah, atas pajak masukan tadi itu tidak boleh dikreditkan. Itu bedanya sama yang tidak dipungut. Kalau yang itu yang tidak dipungut, tetap dia boleh mengkreditkan tadi kan. Dia beli barang pada saat mau jual ke kawasan itu, pembeliannya boleh dikreditin pajak masukannya. Tapi kalau penjualan yang dibebaskan kayak buku pelajaran tadi, pembeliannya nggak boleh dikreditin. Itu yang membedakan kenapa yang satu terutang tidak dipungut, yang satu dibebaskan. Meskipun sama-sama nggak ada PPN yang dibayarkan, tapi treatment di pajak masukinnya jauh berbeda. Misalnya belakang. Yang satu masih boleh kreditin, yang satu nggak boleh kreditin sama sekali. Itu ya. Jadi itu yang membedakan ketika ada pajak eh, terutang tidak dipungut, ada pajak yang PPN-nya dibebaskan. Dua-duanya sama-sama objek pajak. Dua-duanya sama-sama BKP, sama-sama JKP. Tapi fasilitasnya beda, maka treatment di PPN-nya beda. Kenapa yang satu itu masih bisa kreditin? Karena pajaknya terutang sebenarnya. Bukan dibebasin, terutang cuma lagi dipungut aja. Itu yang beda. Kalau yang satunya lagi jelas memang dibebaskan dari permohonan hukuman. Ya udah pajak masukannya nggak perlu lagi dikreditkan gitu. Karena penyerahannya sudah dibebaskan PPN-nya. Oke, itu yang eh, itu sih yang paling signifikan bedanya di situ. Yang lain hanya di administratif, masalah faktur pajak, masalah kode kode faktur, masalah pembuatan fakturnya itu hanya administratifnya, tapi yang signifikan yang paling besar adalah di penkreditan pajak masukannya. Karena ya bedanya tidak teman tidak dipungut sama dibebaskan. Jadi yang satu dibebaskan, yang satu tidak dipungut. Lalu atas apa aja fasilitas PPN untuk yang tidak dipungut itu ada tiga. Oke, pertama yang tadi saya sampaikan sedikit mengenai eh, penyerahan ke kawasan berikat. Jadi semua penyerahan ke kawasan berikat itu ini di tempat yang lain ya. Nanti kita bisa barang-barang tertentu di tempat yang lain. Nanti penyerahan ke kawasan berikat semuanya terutang tidak dipungut. Oke, sepanjang si kawasan berikat tadi melakukan penyerahannya nanti semuanya dalam bentuk resmi. Kalau tentang penyerahannya dalam negeri, ya nggak bisa. Sebetulnya P07 nggak bisa. Nggak bisa terutang tidak dipungut. Maka dia terutang biasa. Fakturnya nanti pakai 01 tetap dipungut. Atau 04 pakai nilai lain. Intinya bila bila ekspor, semuanya ekspor. Maka semua penyerahan ke kawasan berikutnya, penjualan yang dilakukan ke kawasan berikat atau pembelian yang dilakukan oleh kawasan berikat tadi, itu terutang tidak dipungut. Ya, kecuali nanti ditentukan lain. Kedua, ada proyek-proyek pemerintah yang datanya dari negeri ke negeri. Ya, jadi banyak pemerintah ini proyeknya dapat dana dari hibah, bukan minjem ya. Beda ada beda case sama minjem ini hibah, ada hibah luar negeri,
ada proyek pemerintah, maka pada saat mereka pemerintah tadi punya eh kita melakukan penyaluran ke sana itu terutang tidak dipungut, jadi nggak perlu kita mau PPN-nya. Ketiga nanti kalau ada eh, aturan lain, jadi biasanya pajak ini akan menyimpan salah satu aturan yang nanti ketika disebutkan di undang-undang atau di peraturan lain maka dia dapat terutang tidak dipungut, termasuk yang fasilitas ini. Oke, jadi yang sekarang ada yang ada fasilitas terutang tidak dipungut itu hanya dua ini. Kawasan berikat dan proyek-proyek pemerintah yang dananya dari hibah luar negeri. Nah, untuk yang dibebaskan, untuk yang dibebaskan memang agak sedikit banyak ya, nanti detailnya agak sedikit banyak. Meskipun secara kategori hanya yang pertama impor, jadi hanya impor BKP dan JKP tertentu, dan nanti BKP tertentunya apa, nanti akan kita breakdown. Kemudian impor BKP strategis. BKP strategis itu contoh salah satunya barang modal. Barang modal itu barang yang diimpor oleh sebuah eh, manufaktur misalnya, kemudian ditanam ke dalam pabrik jadi mesin, mesinnya tapi jadi satu sama pabriknya. Nah itu salah salah satu contoh barang strategis, barang modal. Kemudian ada fasilitas bebas di kawasan bebas. Jadi Indonesia sekarang punya penguasaan empat sekarang. Gak tahu yang Sabang masih aku ada dicabut ya saya. Jadi ada kawasan bebas di dalam daerah Republik Indonesia. Meskipun dia masuk di dalam daerah pabean, tapi dia dianggap di luar pabean. Kalau kalau di dalam dia termasuk di dalam wilayah Indonesia, tapi kalau ngomongin pajak dia di luar daerah pabean. Ada yang paling kita tahu kan Batam. Oke, Batam, lalu ada Bintan, ada Karimun sebetulnya. Nah, di dalam daerah tersebut itu hampir semua urusan pajaknya bebas, termasuk PPN-nya. Gitu. Makanya kalau kita sering dengar ada orang beli barang dari Batam murah, iya murah di sana akan pajak. Banyak barang penyelundupan dari Batam ya wajar. Cuma kesana nggak kena pajak. Karena tuh eh, dalam transaksi jual barang ke Batam kena PPN enggak. Makanya statusnya dibebaskan dapat fasilitas PPN. Batam, Bintan, Kalimun dulu ada namanya Sabang. Cuma saya nggak tahu ya eh, Sabang tuh udah dicabut atau belum. Yang jelas ada empat. Nah itu nanti kita akan lihat gimana treatmentnya penyamaan-penyamaan dari dan ke kawasan bebas tersebut. Nah ini hanya secara administrasi aja ya. Jadi secara administratif memang balik lagi ketika kita menentukan ada barang kena pajak, ada jasa kena pajak, itu dapat fasilitas baik terutang tidak dipungut, baik itu dibebaskan, kita memang harus memperhatikan lebih lanjut ini benar nggak secara administrasi. Nanti ini silakan dibaca. Oke, tadi yang pertama yang terutang tidak dipungut. Ada proyek pemerintah yang dananya dari hibah atau dana pinjaman luar negeri. Oke, jadi ini cuma jenis-jenis proyeknya aja, proyek pemerintah yang dibiayai. Kayak ada proyek pemerintah yang tercantum dalam dan namanya DIP, Daftar Isian Proyek. Kemudian ada yang dalam bentuk devisa, jadi dia dibentuk dalam devisa dulu, baru dijadikan sebuah proyek pemerintah. Kemudian ada yang bentuknya penerimaan negara dalam devisa yang tidak perlu dibayarkan kembali. Itu macam-macam lah ya. Nanti kalau teman-teman baca aja. Ini tes yang bahkan memang jangan terjadi ya. Tergantung ketika pemerintah lagi butuh, ya udah mereka akan melakukan pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Lalu ada namanya kontraktor utama atas proyek pemerintah tadi. Nanti silakan dibaca. Nah, yang perlu didetilkan adalah masalah terutang tidak dipungut ke kawasan mereka. Oke, jadi ada eh, jenis jenis-jenis barang atau jasa yang dapat difasilitasi untuk terutang tidak dipungut pada saat kita melakukan penyerahan ke kawasan berikat. Oke,
Yang pertama adalah barang yang digunakan sebagai bahan baku, bahan penolong, pengemas, barang modal, bahan bakar, peralatan kantoran, atau untuk keperluan R&D, research and development, penelitian dan pengembangan perusahaan pada kawasan itu. Jadi sebetulnya penting semuanya ketika kita melakukan penyerahan barang pada kawasan itu, itu mendapat fasilitas terutang tidak dipungut. Oke. Kalau dulu aturan sebelum PMK-nya yang 2018 ini, alat-alat tanpa nih enggak. Jadi kayak misalkan fasilitas internet, furnitur, kursi, meja, itu tidak termasuk yang mendapat fasilitas tidak terutang tidak dipungut. Tapi sejak 2018 itu sudah dimasukkan juga dalam fasilitas tadi. Jadi meskipun ada penyerahan peralatan perangkat, maka dia dapat fasilitas terutang tidak dipungut. Artinya sekarang hampir semua penyerahan barang ke perusahaan berikat itu mendapat fasilitas terutang tidak dipungut. Ya, lalu kemudian eh, ada barang setengah jadi misalnya. Jadi ada kawasan berikat ini yang nggak betul-betul dia manufaktur, dia bikin barang kemudian dikirim ke luar negeri. Ada yang hanya pengemasan aja. Dia cuma beli dari industri-industri dalam negeri di dalam daerah ABM, nama dia hanya dikemas, dimasukin ke bungkus, dimasukin dalam kemasan lain, diplastikin, di wrap misalnya, itu macam-macam. Itu tapi termasuk barang yang mendapatkan fasilitas terutang tidak dipungut. Kayak termasuk yang lainnya ya, barang yang dimasukkan kembali, kegiatan pengeluaran sementara, kemudian ada hasil produksi, kemudian ada ke kawasan berikat lain. Jadi kalau sama-sama kawasan berikat juga sama-sama terutang tidak dipungut. Oke. Nah, lalu atas barang-barang tadi juga itu jenis barang. Nah, atas barang tadi si si yang melakukan penyerahan keputusan berikat dia wajib melakukan menerbitkan faktur pajak. Oke, jadi kalau barangnya berasal dari PKP maka wajib bikin faktur. Ya, jadi kalau si penjualnya kayak tadi contoh dari PTA ke kawasan berikat, si PTA-nya wajib bikin faktur karena PTA PKP. Tapi ada kemungkinan si PTA ini bukan PKP misalnya, melakukan penyerahan ke kawasan berikat. Dia kan nggak punya kewajiban bikin faktur, jadi nggak perlu bikin faktur, nggak perlu kena, juga tidak eh, kena PPN. Lalu ada juga mungkin dia barangnya memang bukan objek pajak. Jadi kalau bukan objek pajak ya nggak ada fakturnya, nggak kena PPN juga gitu. Jadi tetap eh, regulasi penerbitan fakturnya itu kan penerbitan fakturnya tetap mengikuti skema penerbitan faktur biasa. Meskipun penyerahannya ke kawasan berikat. Jadi bukan berarti ketika ada fasilitas terutang tidak dipungut ke kawasan berikat itu jadi nggak bikin faktur pajak, jadi nggak pungut PPN tanpa faktur enggak. Secara administratif fakturnya tetap harus dibikin. Maka tadi saya bilang, ada faktur pajak yang terbit dengan kode 07. Nanti kita akan pelajari juga itu di jenis-jenis faktur pajak. Itu. Jadi tetap kalau penyerahannya dilakukan oleh PKP tetap bikin faktur, tetap lapor dalam seperti masa PPN. Hanya PPN-nya saja yang terhutang tapi tidak dipungut. Oke, ini skemanya ya, skema kenapa ada kawasan berikat tadi. Makanya saya bilang ketika kita ngomongin kawasan berikat, ini pasti regulasinya semua ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tuh, jadi ada istilahnya nama tempat penimbunan berikat. Ya, emang tadi saya sudah bilang bahwa kawasan berikat itu nggak selalu sebuah kawasan. Misalnya banyak industri, banyak pabrik, enggak. Bisa jadi cuma satu. Di daerah Sentul ini banyak. Di daerah Sentul ini banyak perusahaan-perusahaan, kan ada kawasan industri Sentul kan itu kan. Nah, di situ banyak di dalamnya ada kawasan-kawasan berikat yang diri sendiri. Jadi si perusahaan-perusahaan tertentu termasuk dalam kawasan berikat. Ada yang juga dalam satu kawasan. Jadi ada satu perusahaan yang mengelola isinya banyak perusahaan berikat itu ada. Itu namanya pengusaha kawasan berikat. Jadi dia yang mengelola kawasan berikat tersebut. Oke.
Itu tadi ya, dia untuk mendapatkan biaya masuk. Makanya regulasinya ada di bea cukai. Ini maknanya barang tadi akan diekspor. Atau dia dapat barang dari impor barang. Selain dari pelabuhan, nanti dikirimkan masuk ke kawasan berikat ini. Itu yang maknanya disebutnya kawasan berikat. Itu banyak administrasi yang harus pengusaha lewatin untuk keluar dari kawasan tadi. Ini tadi ya, untuk menimbun barang impor lalu digunakan eh, untuk ekspor, atau dia barangnya tadi kalau yang dari tempat lain daerah pabean kayak contoh tadi dari PTA ke kawasan berikat itu namanya dari TLDDP, tempat lain dalam daerah pabean. Jadi ketika bicara kawasan berikat, ketika ada dari perusahaan lain yang bukan kawasan berikat, maka disebutnya adalah dari tempat lain dalam daerah pabean. Kayak ini aturannya masih sama ya. Aturan mengenai kawasan berikat itu ada di PMK 131 tahun 2018. Nah, ini tadi tempat penimbunan berikat itu bisa dalam bentuk apa aja? Bisa dalam bentuk kawasan, bisa bukan dia hanya cuma gudang. Jadi cuma buat naruh barang sebelum barang itu diekspor, ya nanti dikirimkan baru diekspor barangnya. Atau bisa juga tempat penyelenggaraan pameran, bisa tempat lelang, bisa kawasan daur ulang. Jadi dan semuanya pengawasannya sebenarnya ada di ranahnya Direktorat Bea dan Cukai. Jadi kita kalau ngomongin kawasan berikut, baik kawasan bebas dan dia kawasan bebas eh, pajak itu semuanya regulasinya diatur sama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Karena kan kalau ngomongin pajak kan bea cukai pajak ya dua-duanya sama-sama pajak sebetulnya. Cuma beda kalau bea cukai ini lebih banyak ke yang ada hubungannya ketika lintas pabean. Masuk, keluar, makanya ada eh, PPN impor di situ. Nah, kalau teman-teman tahu, bahkan PPN impor aja, kan PPN impor ini yang mengelola adalah DJP. Cuma karena terkait dengan impor barang, nggak bisa tuh billing impor dibikin lewat sistemnya DJP, nggak bisa. Sejauh ini masih lewat sistem billing sistemnya Bea Cukai. Jadi dia sepakat biasanya. Sepakat sama kan kalau impor barang ada PPh dua impor, ada PPN impor. Nah, nanti pembayarannya biasa satu paket dari situ, tidak melalui sistem billingnya DJP. Makanya kenapa semua yang hubungannya dengan kawasan berikat, kawasan bebas yang ada hubungannya sama kepabeanan itu diaturkan lewat bea cukai. Oke, ini definisinya nanti bisa dibaca ya. Nah ini skemanya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Kenapa di kawasan berikat itu piutang tidak dipungut? Karena nanti ujung-ujungnya untuk dilakukan ekspor. Oke, ini ada kawasan berikat yang tengah ini dalam bentuk apa? Bisa gudang, bisa kawasan, bisa hanya satu perusahaan. Ini ada tempat lain eh, dalam daerah pabean atau TLDDP. Ini yang tadi kita bahas ketika ada tempat lain dalam daerah pabean melakukan penyerangan ke sini, kawasan berikat, maka PPN-nya terutang tidak dipungut. Oke. Nanti ketika diekspor 0%. Tapi ketika kawasan berikat ini melakukan penyerangan ke tempat lain dalam daerah pabean, misalkan kawasan berikat ini nggak cuma ekspor, dia jual barang juga ke dalam negeri, tetap ke di Indonesia. Maka ini jadi terutang PPN. Ya, jadi yang tidak terutang, yang terutang dari pungut itu ketika dia lakukan penyerangan ke kawasan berikat. Tapi kalau keluar dari kawasan berikat, dia terutang PPN tetap. Oke, ini yang warna kuning ini beda sendiri. Ini terutang PPN. Kalau yang lain sama, mau dari kawasan berikat lain, mau dari kawasan bebas, itu keluar masuknya sama-sama terutang tidak dipungut, terutang tidak dipungut. Tapi ketika dia jual lagi ke dalam negeri atau ke dalam daerah pabean, maka itu jadi terutang PPN. Udah lewat dari wilayah yang dapat fasilitas.
udah keluar lagi tuh barang, maka dia terutang PPN dulu lah, boleh ya. Karena kawasan berikat ini karena nggak selalu mereka ekspor. Itu namanya pasti ekspor, tapi nggak semuanya barang diekspor. Ada yang ternyata ya udah akhirnya dijual di dalam negeri. Oke, ini yang dari luar daerah ada pabean impor, impornya juga terutang tidak dipungut. Ini dari kawasan bebas, kawasan bebas nanti ya tadi belum kita bahas, terutang tidak dipungut. Ini dari kawasan berikat lain atau tempat penimbunan berikat, ini terutang tidak dipungut. Penyerahan sahnya juga sama. Yang beda hanya nanti ketika dia melakukan penyerahan ke dalam daerah pabean atau tempat lain dalam daerah pabean, maka dia tetap terutang tidak dipungut, dia tetap bikin faktur. Kawasan berikat kan harus PKP. Jadi semua kawasan berikat pasti PKP. Oke. Nah, kawasan berikat itu kalau di undang-undang dia bentuknya adalah mandatori, artinya kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi bukan pilihan, ya, pengusaha kecil kan jadi pilihan. Tapi kawasan berikat dia harus jadi PKP. Oke. Dan treatment fasilitas tadi juga juga itu mandatori. Jadi dia nggak bisa milih nih, karena mau tidak mau dipungut aja nggak masalah. Nggak bisa. Semua penyerahan ke kawasan berikat pasti piutang tidak dipungut. Termasuk penyerahan ke kawasan berikat lainnya atau dari kawasan berikat lainnya. Oke. Oke, nah ini skema lain. Ini kawasan berikat. Ini wilayah daerah pabean yang ada garis hitam. Ini perusahaan di luar. Ini PKP lain di dalam daerah pabean. Tempat lain dalam daerah pabean. Oke, ini pada saat dia ekspor ini 0%. Pada saat dia impor, ada fasilitas tidak dipungut. Tapi pada saat dia ini juga pada saat ini fasilitas tidak dipungut. Nanti yang beda nanti pemungut pajak masukannya si ini. Ya tadi saya cerita. Nanti bedanya terutang tidak dipungut sama dibebaskan. Bedanya di sini nih. Pada saat ini jual kan terutang tidak dipungut. Maka pada saat ini beli ini boleh mengkreditkan pajak masukannya. Kayak si PKP-nya ini nih. Oke. Jadi si PKP ini nanti boleh mengut pajak masukan pada saat dia melakukan pembelian barang. Oke, lalu ada plus yang tadi bahwa penjualannya ini nggak selalu dijual ekspor. Lalu dia ini eh, jual nih ke dalam negeri, tidak diekspor sama dia. Penjualannya dilakukan ke dalam tempat lain daerah pabean. Maka ini jadi terutang PPN. Ya, tetap terutang PPN sebagai pajak keluaran dan fasilitas PPN atas impor atau pembelian barangnya ini jadi tidak bisa dipakai. Oke. Jadi tadinya dia impor sudah tidak dipungut PPN-nya, karena tapi fasilitas tidak dipungut. Ada pembelian dari dalam negeri, ini sudah diutang tidak dipungut misalnya dalam daerah pabean. Tapi dia nggak jual ekspor, dia jualnya ke dalam negeri, maka ini semua jadi ditagih PPN-nya. Ini jadi terhitung karena ini jadi penyerahan biasa kan, penyerahan dalam negeri biasa, bukan penyerahan ekspor. Kalau ini ekspor, ini tetap dapat fasilitas, ini tetap dapat fasilitas. Tapi kalau ini penyerahannya dalam negeri, ini fasilitasnya hilang. Jadi harus dibayar dua-duanya sebagai pajak keluarannya si ini, ini dan sebagai pajak masukannya si ini. Itu ya bedanya ketika kawasan berikat tidak melakukan ekspor, maka atas fasilitas tadi juga tidak bisa dia manfaatkan. Jadi fasilitas tadi dimanfaatkan sebagai fasilitas terutama tidak dipungut hanya ketika si pengusaha di kawasan berikat ini melakukan penjualannya secara ekspor ke luar daerah pabean karena PPN-nya kan operasional, maka pembelian dan impornya tadi sudah dapat fasilitas supaya tidak dibayar. Tapi kalau penjualannya ke dalam negeri maka ini fasilitasnya jadi tidak
boleh dipakai. Sampai juga. Masih juga. Oke, ya udah. Nanti kita lanjut lagi habis istirahat. Udah mau sholat juga sampai kawasan berikat ya. Nanti akan kita mulai lagi dari kawasan juga sampai materi selanjutnya. Kayaknya demikian dulu sebelum saya tutup istirahat. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketemu lagi jam. Oke. Oke.